peluang bisnis, untung kan, dapat apa banyak. Dan yang lebih apa ya? Ya teman nongkrong saya kebanyakan ya dari komunitas youth sekarang. Selain dari yang teman SMA lah, teman nangis bareng. Ya, cuma saya nggak pernah sih nangis bareng. Oke, tadi sampai mana? Apa sih yang saya dapat? Saya bilang banyak itu apa? Pertumbuhan iman. Kita ini susah. Kita ini susah apa? Nggak bisa melihat Tuhan. Saya susah percaya kalau nggak melihat. Semua di sini pasti merasa gitu kan? Ya, baguslah. Maksudnya kalian bisa menjalankan perintah Tuhan yang percayalah tanpa melihat. Bagus. Cuman saya nggak bisa. Saya harus lihat dulu, baru mudah percaya. Bahkan sudah lihat pun belum mudah percaya. Gitu. Tapi dalam youth ministry, dalam small group, itu saya benar-benar dilihatkan bagaimana seorang itu bisa berubah. Seorang itu bisa bertumbuh. Berarti apa? Berarti itu Tuhan ada. Berarti Tuhan berubah. Tuhan merubah. Nah, di sana baru iman saya mulai pelan-pelan tumbuh. Jadi jujur ya, waktu saya masuk small group, saya itu belum percaya. Nah, waktu saya habis. Oke. Waktu masuk small group, saya nggak percaya. Bahkan mungkin bisa dibilang, bahkan KTP saya pun bukan Kristen gitu. Di mana proses ini berjalan, small group dan itu di sana iman saya ikut berubah. Ikut bertumbuh. Sampai saya berani mengambil keputusan dalam satu sisi, bisa di sini. Nggak mungkin kalau saya 5 tahun lalu kau ngomong nggak di forum, nggak lah, males ngapain gitu, ya kan? Ya, mungkin itu dari saya. Dan jangan lupa small group itu adalah bukan berhenti di sana. Ingat small group itu next gen. Kenapa next gen? Kenapa kita jalan di next gen? Kenapa kita TPP ini jalan dan NGC jalan di next gen? Karena small group atau pengembangan itu bukan hanya stop di kita, tapi apa yang kita ajarkan ke orang itu harus bisa mengajarkan ke generasi selanjutnya. Nggak boleh stop di sana. Kalau stop, itu salah kita yang ngajar. Oke, nah itu dulu dari saya. Terima kasih sudah dengar. Saya ngobrol 30 menit. Mungkin ada salah kata dan lain-lain, dimaafkan. Tapi semoga apa yang saya bukan yang terbaik, tapi yang kita share di sini semoga bisa membantu kalian. Ya mungkin kalau soal apa tadi slide dan apa mungkin kalian bisa dapetin. Soalnya kan tadi cepat-cepat kan, mungkin kalian nggak sempat nyatet dan lain-lain, kalian bisa dapetin nanti di follow up lagi. Oke, sekarang kita mau masuk ke, saya mau ngenalin satu orang, Kevin. Halo. Kita mau masuk ke, sebelum kita, kan capek kan mendengar saya ngomong banyak, capek istirahat dulu. Nanti kita lanjut sama Kak Gio. Yang jelas bakal lebih baik dari saya, tenang. Jadi kalian yang terakhir biasanya paling bagus, yang depan yang biasa dulu. Sekarang kita dan Kak Gio nggak gondrong, jadi lebih rapi. Jadi oh ya, wis lanjut. Mau main ya, main speaker dulu ya. By the way everybody, kalau hari ini udah diberkati oleh Kak Wiki, bisa tulis di emoji, kasih emoji itu atau mungkin react button di Zoom ini bilang thank you Kak Wiki udah share. By the way, wah, gue lihat Wiki ini kayaknya tersentuh banget guys. Soalnya kita nih dulu dari dia masih baru masuk ke youth sampai kita sekarang ini kita temen. Dan kalau tadi dia bilang nggak pernah nangis-nangis, dia itu bohong. Karena saya pernah lihat dia nangis kok. Di dalam semua grup dia pernah nangis bareng sama saya dan kita ingat makan waktu itu waffle sama strawberry, dia sambil nangis-nangis. Jadi ya memang itu he just forget things yang buruk kayaknya. Tapi dia pernah nangis kok. Tapi yang Kak Wiki share barusan ini sangatlah luar biasa karena memang
sebagai orang-orang yang kerja dari generasi muda, kaum muda, gitu, seperti yang Kak Wiki bilang, relasi ada kan dan untuk menyampaikan firman-firman Tuhan yang luar biasa itu. Jadi thank you so much Kak Wiki. I'm so proud man. I'm like looking at my child grow to become a man. Although he has a long hair, tapi ya memang luar biasa banget. Well, teman-teman, before kita continue lagi ke sini, actually sangat gampang. Ini game yang kami sebut namanya tebak zaman kapan nih. Oke, karena kami percaya di sini kan banyak orang-orang dari generasi yang berbeda ya, karena ini kan Next Generation Ministries, we came from all generation. Dari di sini mungkin ada yang umurnya agak sedikit lebih dewasa, saya nggak bilang tua, saya bilang dewasa karena saya ingin menyinggung siapa-siapa, dan juga ada yang mungkin lebih muda. Di sini kita ingin saling kenal. Saya tua Kak, enggak, Kak Rachel masih muda banget kan itu, masih 25 udah nggak hitung lagi, kalau udah 25 tiap tahun tambah 25 plus 1, jadi nggak usah dihitung lagi. Berarti ya kita mau main game yang mungkin bisa menjembatani untuk mengenalkan generasi-generasi kepada generasi yang berbeda. Jadi kita hari ini mau tebak-tebakan. Ada beberapa hal yang udah kita siapin di sini. Oke, I'm just gonna play this slide on right now. Ya, udah kelihatan semua ya. Kita nama gamenya adalah zaman kapan nih. Dimana di sini kita akan kasih beberapa gambar yang kita pilih secara spesifik dari dekade 60-an. Yang di sini lahir dekade 60-an bisa angkat tangan, atau mungkin kalau ini nggak usah angkat tangan, but I just wanna say if you're here and you were born in the 60s, luar biasa banget, masih semangat muda banget, luar biasa. So if you're here and you were born in the 60s, kita mau kasih prop kepada kalian, thank you so much masih mau investasi di generasi kaum muda. Oke, kok nggak ada 90s, nggak apa-apa, 90s are overrated, so we just skip it, so we wanna know sama yang lebih tua dulu ya. Jadi tahun 60-an, tahun 80-an, yang 80-an angkat tangannya semua kelahiran tahun 80? Masih 17. Tahun 80, 80, tahun 80, tahun 80. Ini yang barusan injak ranah-ranah 30 ya ini ya berarti ya. Gimana rasanya Kak? Sekarang duduk aja belakang bisa sakit ya kalau udah 30-an ini ya. Dulu saya rasa saya fit by the way. I was born in 92, tahun 92. Oke, sekarang 28 mau ke 30. Oh, Kak Wiki by the way baru masuk 30. Oke, jadi dia sekarang kalau duduk berdiri terlalu cepat udah sakit belakangnya. Yang tahun 80 angkat tangan semua, wih anak 80. Yang 90, sorry, kita nggak masukin 90 karena 90 kan di sini ya udahlah. Terus terang saya lupa jadi saya skip tahun 80, tahun 90-an. Oke, tahun 80, anak tahun 2000-an. Oke, dari tahun 2000-an bisa di sini angkat tangan juga. Wih, saya anak 2000-an, 2000-an. Ini yang ABG yang udah mau masuk ke ranah dewasa muda ya. Luar biasa. Yang terakhir tahun 2010-an. Jadi ini yang mungkin ABG mungkin anak-anak teenagers yang barusan beranjak mau masuk ke youth ya. Kalau ada di sini berarti mudah banget kalian udah masuk di sini, hebat. But kita akan main, kita akan kasih lihat gambar dan saya ingin teman-teman tebak di chat ini berasal dari dekade mana. Ingat, dekade 60-an, 80-an, 2000 atau 2010-an. Oke? 90 single mana suaranya? Oh, oke, are we doing that now? Huh? Oke. Ya, jadi bisa jawab di chat. Kalau saya kasih gambarnya, teman-teman bisa jawab nanti ini dari 60-an, 80-an, 2000-an, atau 2010-an. Jadi kita ingin saling kenal dengan generasi-generasi sebelum kita ya. Oke, contoh. Nah, ini nih. Zaman kapan nih? Ini rambutnya gondrong gitu. Bukan gondrong sih, namanya kriwul ya. Ayo, tebak. Wih, tadi ini ada yang langsung jawab 60-an. Nah, jawabannya adalah 60-an, betul. Dan mungkin teman-teman sini ada, kok rambut saya masih kayak gini, kok saya dibilang 60-an. Nggak apa-apa, timeless, oke. Kalian orang yang klasik, luar biasa. Simoncelli. Ini pemain bola ya itu ya. Oke, siap ya, contohnya udah ada ya. Jadi 60-an, 80-an, 2000, 2010-an, oke. Ini ya, gambar pertama, langsung siap di chat ya, Ini kita saling kenal generasi-generasi nih. Apa nih, sepatu roda. Dulu saya punya warna kayak gitu guys. Ayo jawab, 2000-an, 80-an, 2021, nggak ada 2021, masa pernah lihat kayak ginian sih? 2010, 2000, kelas 4 SD. Saya dulu ingat saya punya warna kayak gini, nggak tahu kenapa mama belinya warna kayak gini, cuman saya pakai saya jatuh dan sakit, jadi saya ingat ini tahun berapa saya tahu kira-kira ya. Siap? Oke, kita mulai. Jawabannya adalah dari tahun 2000-an, yang benar siapa? Wih, ini ternyata banyak yang tahu. Ternyata anak-anak 2000-an pada tahu nih. Dulu punya semua ya mainan kayak gini ya. Oke, gambar berikutnya adalah, ini apa lagi nih? Ini kayak sepatu yang Yesus pakai dulu kayaknya zaman-zaman dulu.
Sendalnya Yesus, cuman warnanya mungkin nggak kayak gitu ya kalau zaman dulu ya, 90-an. Nggak ada 90-an, Kak. Adanya 60, 80, 2000, 2010-an. Ayo, ayo, ayo. Wah, ini kok kayaknya, wah ini pada salah nih kayaknya nih ya. Oke ya, kita lihat ya, jawabannya adalah 80-an. Yang dulu mungkin ada anak 80-an yang pernah pakai kayak gini, angkat tangannya. Oke, kasih di chat, saya dulu punya. Saya, ini Ibu Desi punya. Siapa lagi yang punya nih kayak gini nih, tahun 80-an? Saya nggak pernah punya, soalnya saya lahirnya tahun 92, jadi nggak sempat pakai kayak gini-gini. Tren dulu balik, ya oke. Mungkin akan ada lagi waktu kita akan naik semua kayak gini lagi. Oke, gambar berikutnya adalah, wah ini mas semua orang harusnya tahu ya. Ayo, ini siapa yang pernah punya nih? Saya jujur pernah punya, malu-malu tapi pernah punya. Dulu saya pikir ini keren. Ternyata pas saya pakai, orang-orang bilang, wah jangan kayak badut. Tapi enak guys, ini enak banget sumpah, paling enak, sendal paling enak pernah saya pakai tuh ini nih. Crocs ya, modelnya kayak gitu. Tuh. Tapi abis pakai kamu lepas kakinya bau, soalnya keringatnya semua ngumpul di situ. Oke, udah tebak 2010, 2010, 2010, 2000, 2000. Oke, kita lihat dulu. Crocs adalah sendal yang tenar pada zaman 2000-an. Betul, yang pernah punya mungkin, wah, pernah tahu rasanya nikmatnya injak jalan di atas awan tuh seperti ini. Oke, gambar berikutnya kita lihat. Waduh, ini apaan lagi nih? Saya kayaknya nggak pernah pakai. Ini tahun berapa nih? 80, 80, 60. Mungkin yang mau tanya orang tuanya dulu bisa tanya, Ma ini tahun berapa ya? Mama pernah pakai nggak ya? Mama bilang, kamu panggil saya tua gitu. Enggak, Mas, saya cuma mau tahu mau menang. Ya, ini tahun berapa? Tahun 80-an ya. 60-an, 60-an. Saya terus terang nggak tahu ini tahun berapa. Kalau dari posternya sih kelihatannya saya kira-kira ini 60-an ya. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3. 60-an. Mungkin nanti bisa tanya pada Oma, Opa. Oma, Opa dulu trendy banget ya. Sendalnya, sepatunya tingginya kayak gitu tuh. By the way itu kalau copotnya gimana ya guys? Kayaknya panas banget sepatu kayak gitu tuh. Alright, gambar berikutnya kita lihat. Ini anak-anak basket dulu pada pakai gini nih. Pakainya sampai satu tangan, sampai penuh, sampai atas sini kan ya. Terus kalau nggak dulu ada tuh apa yang power brand yang ada bolanya yang katanya tambah balance gitu ya. Power balance atau apa dulu yang bikin katanya nggak bisa jatuh tapi dorong ya jatuh aja. Jadi produk-produk scam. Ini tahun berapa nih kelihatan ini? Ini rubber band ya. Kita lihat tahun 2000, 2000, 2000, 2000 New Balance 2010. Oke, kita lihat 1, 2, 3, 2000-an. Wah, ini dulu saya punya banyak ini, guys. Pakainya banyak, soalnya katanya cool kalau dulu. Cool kitnya pakainya gini. Biasa dapat dari gereja, Kak. Oh iya, actually kita dulu masih sampai 2014 masih kasih-kasih kayak gini loh ya. Mungkin harus dikasih lagi nih. Mungkin kita bisa minta tim-tim NGC atau Pak Daniel mungkin di bring it back ini, Pak. Perlu nih, Pak. Gelang-gelang karet kayak gini nih, kayaknya cool banget. Oke, kita lihat. Move on to the next one. Wah, ini saya nggak pernah pakai. Ini apa ya? Ini tahun berapa ini? Ini yang ketawa-ketawa kayaknya kok tahu banget. Ini umurnya kelihatan semua nih kayaknya nih. 2000-an banget. 2000-an ya. Saya terus terang nggak tahu sih dari mana sih. Coba kita lihat dekade berapa ini? 80-an. Wah. Ini yang 2000-an mungkin salah dekade ini semua nih. Gelangnya El Maher. Siapa lagi itu El Maher ya? Kayaknya belum cukup umur saya. Oke. Ini saya ingat dulu anak cool di sekolah yang keren-keren pakai gini, ada satu kotak semua penuh isinya. Saya nggak, kalau saya dulu pakainya pulpen yang judulnya namanya Faster ya namanya itu ya, kalau pernah ingat namanya Faster. Terus bawa ke sekolah pagi, siangnya udah hilang biasanya. Jadi saya nggak pernah pakai pulpen lagi di sekolah tuh kayaknya dari dulu. 2000-an, 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 2000-an. Ini saya ingat dulu baunya kayaknya gimana gitu ya, enak banget baunya ya. I don't know if that's a good thing, by the way, never mind. Ballpen, Pentel. Oke, let's see dari tahun berapa ini? 2000-an, 2000-an, 2000-an. 2000-an, benar. Ternyata semuanya tahu nih. Wah, berasa nostalgia, Kak. Iya, betul, betul. Oke, kita akan move on to the next one. Ini kayaknya zamannya Pastor Daniel masih ABG kayaknya ini ya. Pastor Daniel masih ABG, cool kan, cool kid dulu pakai ginian nih dari tahun berapa nih? 60, 80, 2000 atau 2010 nih, ayo guys. Walkman.
Saya ingat dulu pernah pakai, tapi tiap kali jalan terus ada ground jalan gitu, lagunya ke skip. Terus kalau kasetnya bisa diputar pakai bolpen. Nggak tahu masa. Oke, 80-an ya Walkman. Tahun berapa? 80-an. Benar sekali. Oke, yang berikut. Tongsis. Ini yang punya tongsis berarti agak narsis. Terus terang jujur saya pernah punya. Jadi saya nggak bisa ngejudge siapa-siapa. Tapi kalau punya nggak apa-apa, kita ngaku, kita bertobat bersama pada hari ini. Yang punya tongsis tahun berapa? 2010, 2010, 2000-an, 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 2000-an. Oke, kita masuk ke jawabannya adalah 2010. Saya kayaknya masih ada deh. Terakhir saya lihat di sini masih ada punya saya tongsis. Oke, gambar berikutnya. Wih, ini apaan lagi? Ini kayaknya Atari ya, kalau nggak salah ya. Wah, ini yang tahu semua. Mungkin di depan udah ada itunya ya. Kalau kita panggil mereka adalah sang bapak-bapak. Bapak-bapak yang tahu ini kayaknya nih. Ini tahun berapa nih? 80-an, 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 60-an. Ini Atari kalau nggak salah namanya. Kita lihat tahun berapa? 80-an. Mbahnya PS, betul, betul. Saya nggak sempat punya karena saya nggak sempat lahir. Lahirnya telat untuk main game kayak gini. Oke, berikutnya. Ini sebuah film guys. Kalau ini saya tahu ini film. Langsung jawab 60-an, 60-an, 60-an. I love this movie. Yang bilang love this movie, can you guys sing a song from this movie? Ayo, bisa nggak? Bisa nggak? Bukan Titanic, bukan Titanic. Ini cukup terkenal pada zamannya. Yang tahu judulnya deh, apa nih? Ayo, bisa. Siapa dia? Yang tahu judulnya mungkin bisa chat. Alpenlibe, beda kak, itu nama permen. Searching Sound of Music, betul. Ini adalah dari tahun 60-an. Oke, let's move on to the next one. Ini nih, siapa nih? Kak Taylor Swift dari tahun berapa? 2000-an, 2080, 80 belum lahir dia, Bung. 2010 ya. Langsung aja kita masuk. Taylor Swift 2010-an. Kalau ini yang tahu saya bisa bilang berarti ini umurnya udah umur kayak bapak saya nih, tahu ini. Ini namanya Steve Perry kalau nggak salah. Dia ada dari band terkenal namanya Journey. 60-an, 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 80-an. 80-an. Ini zamannya again Pastor Daniel mungkin masih ABG kayaknya zamannya dia ini. Suaranya luar biasa sih. Oke, berikutnya adalah wah, ini kalau nggak tahu keterlaluan sih. King of Pop. 60-an, 60-an, 60-an. Masa 60-an? Masa dia setua itu ya? Pastor Jamie mungkin tahu ini tahun berapa nih kayaknya nih. Pastor Jamie mungkin tahu nih ya. 60-an. Elvis Presley. Betul, betul. Ini terkenalnya tahun 80-an guys. Mungkin 70-an udah mulai 80-an zaman bapak saya. Iya betul, zaman bapak-bapak kita ya. Ini kalau nggak salah namanya Westlife. 2000, 2000, 2000, 90-an, 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 2000. Oke. Ini banyak fansnya kayaknya langsung jawab semua. Oke. 2000-an, benar sekali. Wih, zaman Westlife dulu semuanya punya rambut kayak gitu. Mirip Kak Wiki kalau bisa dilihat ya rambutnya yang depan itu ya. Ini saya nggak, terus terang saya nggak tahu ini siapa. Ini siapa nih? Kayaknya Whitney Houston, bukan ya? 2000, 2000, 80-an, 80-an, 60-an, 60-an, 60-an. Ariana Grande zaman dulu. Oke, fair. Ini dari tahun 60-an. I think ini yang last ya, habis ini last. Oh, Tetris. Tetris dari tahun 80-an, 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 80-an. Oke guys, teman-teman semua, thank you so much udah bermain dan semoga bisa saling kenal ya generasi-generasi sebelumnya kita ya. Ini banyak banget, masih ada beberapa sih, tapi karena waktu udah mau selesai, kita bisa lanjut aja ke sesi berikutnya. Dan saya harap teman-teman tadi bisa saling mengenal, mungkin bisa sekarang ngomong ke bapaknya, Pak, saya tahu Bapak suka siapa pas zaman Bapak muda gitu kan. Nah, karena setiap generasi pasti punya hal-hal yang luar biasa untuk di-offer kepada dunia ya. Dan kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Dari Kak Gio, bisa kita undang Kak Giovanni. Bisa mulai, Kak Gio, Tekno. Hai semuanya, good morning. Thank you teman-teman semuanya udah hadir di sini. Thank you Kak Wiki dan Kak Kevin udah leading kita dengan so good. Alright, sebelum saya mulai, mungkin mau nyapa dulu nih teman-teman yang ada di Papua. Hai semuanya, ada yang di Wamena ya? Wow, ada juga yang di Ambon.
Wow. Actually, saya dan Kevin adalah orang yang asli dari Ambon. Jadi kita punya connection nih. Di sini ada juga dari Nabire. Wow, luar biasa banget. Wow, wow. Ada Motaulun, ada juga dari Kisar ya. Saya lihat tadi. Wow, amazing, amazing. So, di sini saya ada dari Jayapura, dari Merauke. Wow, ada dari Jawa Timur juga. Seng makan mati, makan seng juga mati. Peribahasa orang-orang Ambon ya. Luar biasa. Ada dari Sekina Wamena. Wow, luar biasa. Glad to see you, teman-teman semuanya di sana lagi rame-rame, lagi duduk bareng di atas karpet merah ya. Wow, so good to see you. Hopefully bisa suatu waktu ke sana dan visit ke sana. Ada Philadelphia Wamena juga di sini. Banyak banget, NTT dan lain-lain. Thank you for being here guys, teman-teman semuanya. Dan di sini saya merasa terkonek dengan semuanya. Karena I think saya lahir di Ambon, kemudian pindah ke Surabaya, jadi orang Jawa sekarang lebih banyak juga, dan berteman dengan banyak orang-orang dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. So rasanya senang banget semuanya bisa kumpul di sini. Dan pagi hari ini kita mau belajar sama-sama tentang small group ya, teman-teman. So small group. By the way, sebelum itu saya juga mau perkenalin diri nih. Mungkin suatu waktu kita ketemu di mana boleh sapa-sapaan, or boleh chat, or ngobrol kapanpun bareng-bareng. So saya Gio. Saya melayani saat ini di GSJ Maranatha Christ Nation di Young People Community di sana. Dan saat ini sedang bekerja juga dan suka ngopi. Biasanya teman kopi saya yang paling loyal adalah Kevin. Biasanya. So di sini ada yang suka ngopi lagi pagi-pagi. Guys, kita punya joke kalau kopi itu selalu membawa revival dimanapun. Karena banyak gereja juga mengalami revival dimulai dari coffee shop, right? Alright, so hopefully teman-teman bisa sering-sering ngopi. Itu will give you spark. Saya juga bawa kopi by the way. Hari ini bersama saya. Yes, Triple C, Coffee, Christ, and Community. Amazing, amazing. So di sepanjang ini saya udah sekitar 5 tahun, kurang lebih 5-6 tahun ini devoted dan melayani sebagai seorang volunteer di Christ Nation, di Young People Community. Kita bergerak di komunitas orang-orang muda dan juga tergabung di dalam The Passion Project yang lahir di tahun 2000 bersama dengan teman-teman saya yang luar biasa, Kevin, Wiki, dan mereka punya hati yang luar biasa untuk generasi muda. So ini adalah dedikasi untuk next generation atau next generation workers. Kita di The Passion panggilnya ya. Dan juga saya dan yang dimana menggabungkan orang-orang dari berbagai latar belakang gereja. Dan last time kita ngelakuin itu. Di sana ada kurang lebih 300 gereja yang datang dengan 3.000 partisipan dan semua orang memuji Tuhan, dan di sana saya bisa melihat, dan itu salah satu momen yang mengubah kehidupan saya secara pribadi karena melihat bagaimana orang-orang dan generasi muda begitu berharga di mata Tuhan. Sayangnya kita nggak bisa ngelakuin di 2020 dan 2021 karena kita harus rehat sebentar, ada COVID yang sedang visit. So, oke teman-teman. So, teman-teman semuanya, itu aja sekedar perkenalan diri dari saya. Dan siang hari ini, menjelang siang ini, kita mau belajar sebuah sesi lagi, yaitu how to facilitate a small group oleh Kak Wiki ya, tentang bagaimana dan pentingnya sebuah small group. I think small group saat ini itu menjadi sebuah hal yang sangat penting, terutama bagi orang-orang muda. Dan kita yang kumpul di sini semuanya adalah orang-orang muda, tadi ada dari tahun 80-an, ada yang 70-an, ada yang 90-an. Saya mau katakan bahwa nggak peduli umur kita berapa, kita itu forever young di dalam diri kita. Amin. Karena kayak Tuhan nggak pernah mematok umur untuk kita bisa melayani di generasi muda. Kita semuanya bisa punya dampak dalam generasi muda. Nah itu
ada sebuah blessing bagi orang-orang yang hidup dan melayani di generasi muda. Mereka selalu awet muda. Dimanapun teman-teman ketemu, mereka pasti awet-awet muda semuanya. Alright, yes. Oh wow, oke. So, jadi why small group? Kita tadi dengar dari Kak Wiki tentang bagaimana generasi muda dan betapa pentingnya generasi muda atau komunitas bagi orang muda saat ini. Dan perkembangan zaman juga menunjukkan hal yang sama, bukan hanya di gereja, tetapi juga di dunia bisnis atau di dunia pelayanan, di dunia kantor, di dunia orang-orang muda dan sebagainya. Betapa pentingnya komunitas saat ini. Bahkan brand-brand di dunia pun saat ini berlomba-lomba untuk meng-create komunitas yang mereka punya. Ada komunitas ngopi, Starbucks, ada juga komunitas baju, komunitas fashion, komunitas mobil, dan sebagainya. And why komunitas sangat penting saat-saat ini, terutama orang-orang muda sangat cinta banget sama komunitas mereka gitu. So, karena orang-orang muda itu selalu tertarik dengan apa yang namanya kebersamaan. Jadi mereka cinta banget dengan apa yang namanya kebersamaan, dan kalau mereka punya komunitas di sana mereka benar-benar tertanam banget dan benar-benar memberikan hidup mereka ke dalam komunitas tersebut. So jadi why small group is very important adalah karena hal-hal tersebut. Dan bukan hanya itu saja, Yesus juga menunjukkan hal yang sama kepada kita teman-teman. So, no lonely club. Yesus juga menunjukkan hal yang sama kepada kita, bahwa Yesus juga sangat care terhadap apa yang namanya small group. Nah, kita bisa lihat dalam kehidupan Yesus dalam 3,5 tahun yang dilakukan di dalam pelayanan dia hanya stick di dalam small group-nya dia dengan 12 orang yang bersama-sama dengan dia. Dalam 3,5 tahun itu banyak hal yang terjadi, banyak hal yang spektakuler malah terjadi. Mujizat A, mujizat B, mujizat C, kejadian A, kejadian B. Dia juga move dari satu daerah ke satu daerah lain, tetapi satu hal yang nggak pernah ditinggalkan atau yang tetap sama adalah small group. Yesus sangat peduli atau memberikan seluruh energi, waktunya yang terbesar kepada small group yang dia tanamkan dengan 12 orang yang dimana dia pergi itu. Dia benar-benar be present di sana dengan 12 orang murid itu. Mereka, apa yang terjadi di sana, mungkin mereka adalah sering makan bareng, mungkin kebanyakan. Mereka nonton bareng, mereka mungkin nonton bareng kalau zaman saat ini ya, of course. Mereka mungkin ngopi bareng, kalau tadi ada kopi-kopi. Mungkin saat itu juga mereka udah ngopi bareng, mereka perjamuan bareng, mereka cerita suka duka bareng, bahkan Yesus pun mencurahkan apa adanya, yang tadi Kak Wiki bilang, be genuine. So, Yesus juga bilang kepada murid-muridnya saat dia takut, saat dia menghadapi masalah, dan sebagainya, mereka melalui semuanya di dalam small group, di dalam 12 orang ini. Dan small group is very important. Tapi, of course, membangun sebuah small group yang dicintai oleh orang-orang muda tentu bukan semudah itu ya. Atau semua kita mungkin menghadapi tantangan nih, terutama di dalam gereja. Sekarang perkembangan zaman berkembang begitu cepat. Orang-orang muda punya banyak nih opsi. Mereka bisa lihat hal yang di luar lebih menarik dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa saudara-saudara di sini dan kita juga diperlengkapi Tuhan nih untuk bisa membangun sebuah small group yang sehat dan disenangin oleh semua orang. Karena Yesus pun mencontohkan hal yang sama kepada kita. Bagaimana Yesus adalah seorang leader yang diakui, leader yang terberhasil di seluruh dunia. Kenapa? Karena Yesus hanya melayani dalam 3,5 tahun. Tetapi dia bisa create impact yang mengubahkan kehidupan seluruh manusia di dunia, bermiliar-miliar orang yang ada di dunia dalam 2000 tahun ke depan. Ini 3,5 tahun yang dia berikan kepada small group, membawa impact kepada kehidupan manusia selama 2000 tahun hingga sekarang, dan bermiliar-miliar kehidupan orang yang dipengaruhi atau diubahkan. Nah, bagaimana sebenarnya tantangan kita adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah small group yang sehat, yang dicintai oleh orang-orang muda. Tentu orang-orang muda punya banyak pilihan saat ini. Dan bagaimana kita sebagai seorang nation workers, kalau kita di The Passion Project panggilnya, membangun sebuah small group yang dicintai orang-orang muda, yang mereka itu belongs ke dalam sebuah komunitas ini. Nah,
how to facilitate a small group, atau bagaimana cara memimpin sebuah diskusi di dalam sebuah small group. Nah, ada sebuah prinsip dasar yang kita perlu mengerti bersama, bahwa small group itu lebih besar dari sebuah pertemuan diskusi yang rutin. Nah, mungkin selama ini ada beberapa dari kita, dan termasuk saya secara pribadi, sekitar 3 tahun lalu, saya berpikir bahwa small group itu adalah sebuah waktu yang ditentukan 1 minggu sekali pertemuannya, dan di sana kita diskusi. Ngajuin pertanyaan, dijawab pertanyaan, lempar kesaksian, dan sebagainya. Dan small group itu mungkin bagi kita beberapa dikenal dengan KKA. Mungkin ada yang menyebutnya KTB, mungkin ada yang panggil dengan house family, mungkin ada yang dengan live group, dan sebagainya. So, kita semua mungkin punya pikiran yang dulu berpikir bahwa small group itu hanya sebuah pertemuan diskusi yang rutin. Tapi saya mau sharing siang hari ini, bahwa small group itu sebenarnya lebih besar dari sebuah pertemuan diskusi yang rutin. Small group tidak berhenti pada 1 minggu sekali, pertemuan selama 1 jam, tetapi justru jauh lebih besar daripada itu. Small group adalah tentang kehidupan komunitas bersama. Small group bukan hanya tentang diskusi saja, tapi small group itu dimulai bukan pada pertemuan Jumat atau Sabtu kita, tapi juga pada hari-hari lainnya. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan sebagainya. Justru itulah yang jauh lebih penting. Bagaimana kita membangun hubungan atau membangun kebersamaan. Small group is about community. Kehidupan bersama yang kita enjoy sama-sama. Bukan sebuah program yang kita ciptakan. So, small group bisa berarti bahwa kita saling mendoakan satu dan yang lainnya. Mungkin kita bisa mulai dengan nanyain kabar ortu teman kita yang lagi sakit. Banyak orang yang lagi sakit saat ini. Mungkin kita bisa give care ke mereka. Hey, gimana kabar ayah kamu? Gimana mereka udah baik-baik atau belum? Dan sebagainya. Mungkin small group itu dalam bentuk jalan pagi bersama. Hey, besok pagi lagi nganggur gak? Yuk, kita jalan bersama yuk. Mungkin ada teman yang wisuda, didatengin rame-rame, diselamatin bareng-bareng. Mungkin juga bisa TikTokan, zaman-zaman sekarang ya. Taste the tea with Sim. Yes, alright. Ada yang goes bareng, yang pecinta sepeda bareng, kayak teman saya di sini, Kevin. Kalau teman-teman mau sepedaan bareng, dia Surabaya, ke Ambon, ke Papua, naik sepeda, dia juga bisa. Itu luar biasa banget. Just kidding. So, WA chat bareng, all you can eat bareng, bikin kaos kembaran bareng, dan sebagainya. So, apa yang saya mau, dan bukan sekedar hanya sebuah diskusi doang. Yes, diskusi adalah sebuah bagian daripada sebuah small group yang besar, tapi itu bukan semuanya daripada sebuah small group. Saya mau bilang di sini bahwa jauh lebih besar daripada diskusi, small group adalah kehidupan bersama yang lagi kita menikmati bersama. So, itu harus menjadi sebuah komunitas atau sebuah small group itu harus menjadi sebuah kehidupan yang dinikmati, bukan datang karena sebuah tugas. So, poin daripada small group adalah untuk membangun hubungan satu dengan yang lainnya. Teman saya, Wiki, tadi udah share bahwa hubungan itu layaknya sebuah jembatan dalam kehidupan ini. Kalau kita punya value atau kita punya bahan-bahan bangunan yang terbaik gitu ya. Dan kemudian kita dari Surabaya nih, misalnya mau ke Madura gitu ya, akan dipisah dengan lautan gitu ya. Dan kita udah punya bahan bangunan yang terbaik nih. Tapi kalau misalnya kita nggak punya jembatan itu, gimana kita bisa menyeberangkan apa yang ada di Surabaya kepada Madura? Nggak mungkin bisa terjadi. Jadi relation atau hubungan itu adalah sebuah jembatan. Nggak peduli apa yang teman-teman punya yang terbaik, teman-teman nggak akan pernah bisa menyalurkan value itu kepada kehidupan orang lain. Dan orang lain nggak akan peduli kalau teman-teman nggak punya relationship atau hubungan. So, relationship adalah sebuah hal yang sangat penting untuk kita bisa berbagi dengan sesama. Dan small group is about that. Small group membangun hubungan satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat imagine Yesus gitu ya, dengan 12 muridnya. Mungkin saat-saat seperti itu mereka nggak setiap saat tuh berhenti terus tanya jawab terus gitu. Will be a boring one gitu ya. Atau kayak jadi sangat tegang banget. Tapi apa yang mereka lakukan, mereka so enjoyable. Mereka pergi makan bareng, makan siang bareng, duduk di samping padang bareng, cerita bareng, susah-susah bareng, naik perahu bersama, dan sebagainya. So, diskusi bukanlah salah satu hal untuk satu-satunya hal di dalam sebuah small group, tapi diskusi juga bisa dipakai untuk membangun hubungan satu dengan yang lainnya. So, salah satu tugas utama kita sebagai seorang small group leader atau next gen workers adalah untuk
hadir di sana, memimpin dan memfasilitasi diskusi di dalam sebuah pertemuan small group. Bahkan mungkin saya bisa bilang bahwa kita nggak menjadi sumber jawaban atas semuanya, tetapi kita bisa memfasilitasi. Kita bukanlah sumber jawaban segala sesuatu karena itu adalah Tuhan. Dan kita bukanlah sang pengubah itu. Ya, karena itu adalah Tuhan. Tugas kita adalah memfasilitasi pertemuan yang ada di dalam small group, memfasilitasi diskusi yang ada di dalam small group, dan memfasilitasi kasih Tuhan ke dalam kehidupan mereka. So, small group is about that. Dan banyak kali mungkin apa yang dilihat daripada small group member kita atau orang-orang yang mengikuti kita adalah bukan apa yang kita katakan bahkan, tetapi apa yang kita hidupi dan apa yang kita lakukan. Kehidupan kita itu jauh lebih penting daripada semuanya. Karena Yesus pun sama halnya dengan para muridnya. Para muridnya melihat apa yang dilakukan oleh Yesus selama 3 tahun itu dari segala segi. Dan kehidupan berkomunitas atau kehidupan bersmall group, seorang small group leader menjadi sebuah pattern, sebuah contoh kehidupan yang dimiliki, yang dilihat oleh para murid-muridnya atau para small group membernya. So, apa karakter-karakter dari seorang small group leader yang baik yang kita mau pelajarin hari ini? So, karakter daripada seorang small group leader yang baik, saya akan singkat ini dalam 3 kata. Fat, atau gemuk, atau subur, atau makmur. Katakan seperti itu. Fat, jadi mudah diingat ya, F-A-T. Seorang small group leader yang baik adalah seorang small group leader yang setia, faithful. Nah, faithful atau setia. Apa artinya daripada seorang small group leader yang setia atau faithful? Seorang small group leader yang faithful adalah seorang small group yang selalu hadir dalam kehidupan setiap orang-orang yang dia pimpin. Dia selalu ada di sana. Seorang small group leader yang tidak menyerah, tidak patah semangat, dia selalu setia ada di sana. Dan Yesus pun mencontohkan hal yang sama kepada kita. Berkali-kali di dalam Alkitab sangat jujur ya kepada kita. Mereka menceritakan bagaimana Yesus mungkin kala itu agak dongkol juga dengan para muridnya yang udah dijelasin berulang-ulang gitu, tapi nggak ngerti gitu ya. Tapi Yesus tetap sama-sama dengan mereka selama 3,5 tahun itu kan. Yesus nggak pernah meninggalkan mereka apapun yang terjadi. Dia selalu setia dan selalu hadir di sana buat orang-orang yang dia kasihi. Nggak peduli seberapa impact yang kita bisa lihat dalam jangka waktu ini, kita nggak akan pernah bisa mengukur impact yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan seseorang. Bukan berarti bahwa ketika mungkin kita selalu setia di situ dan cuma mungkin 5 orang yang datang ke dalam small group kita, mungkin kita akhirnya menjadi lesu gitu. Kita melihat bahwa, wah kok nggak berhasil ya, kok Tuhan nggak mengerjakan sesuatu dan sebagainya. Padahal kita udah melakukan segala sesuatu dengan benar. Hey, mungkin 1 orang yang kita menangkan daripada 5 orang itu, dia akan menjadi seorang penginjil yang membawa jutaan orang untuk bertobat. Begitupun Yesus, selama 3,5 tahun itu dia belum melihat segala sesuatunya. Tapi ketika dia pergi, para murid itu pergi kemana-mana, memenangkan beribu-ribu orang. Bahkan ada yang 1 malam 3.000 orang bertobat. Betapa luar biasa atas semuanya itu kan. Yang kedua adalah available. Seorang small group leader yang baik adalah seorang small group leader yang selalu tersedia. Orang-orang muda, apalagi di dalam generasi muda di mana kita melayani ya, mereka selalu butuh seseorang yang mereka bisa percayai. Beruntung kalau mereka punya keluarga yang baik, tetapi banyak di antaranya mereka nggak punya keluarga mungkin yang mereka bisa bercerita dan sebagainya. Dan akhirnya mereka akan mencari orang-orang di luar itu. Nah, kita sebagai seorang small group leader haruslah menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh mereka, yang menerima mereka apa adanya dan selalu ada buat mereka setiap saat. Dimanapun mereka membutuhkan kita dan sebagainya, mereka bisa reach kepada kita. Yang tadi Wiki sempat share juga bahwa ketika kita dikontak dan sebagainya, apakah kita bisa hadir di sana buat mereka? Apakah kita bisa available untuk mereka hubungi setiap saat? Dan saya pikir bahwa ada salah satu hal yang sangat bahagia bagi seorang small group leader adalah ketika kita bisa melihat perubahan hidup dalam kehidupan orang-orang. Apa yang kita ceritakan di dalam small group, apa yang kita sharingkan, kita khotbahkan bahkan, mungkin 90% nggak didengarkan oleh mereka. Tetapi teman saya, Kevin di sini men-sharingkan sebuah hal yang sangat baik buat saya secara pribadi, adalah ketika orang-orang yang kita pimpin itu, mereka mengalami masa-masa yang sulit, apakah mereka bisa datang kepada kita dan mereka menceritakan segala sesuatu. I think itu adalah salah satu indikator daripada seorang small group leader yang berhasil. Ketika orang-orang yang dia pimpin mengalami kesusahan dan sebagainya, mereka bisa datang
dan bertemu dengan small group leader itu. Saya mau ketemu dong, mau ngobrol lebih lanjut dan sebagainya. Dan mereka bisa mencurahkan segala sesuatu yang menjadi persoalannya. Dan disitulah biasanya benih yang ditabur akan bertumbuh berkali-kali lipat. Yang terakhir, T adalah teachable. Seorang small group leader nggak peduli seberapa berhasil kita dalam kehidupan ini, kita harus selalu punya hati yang rendah hati untuk selalu mau diajar. Ketika kita mempunyai sebuah spirit yang mau diajar atau yang mau rendah hati, semua orang di dalam grup kita akan melihat hal yang sama dan mereka akan mencontoh hal yang sama. Seorang leader yang baik menjadi seorang follower yang baik. Dan seorang leader yang baik adalah seorang leader yang selalu mau belajar dan mau menjadi rendah hati. Dan demikian kita akan membawa para murid-murid kita untuk bisa, para small group member kita untuk bisa, mereka juga punya rendah hati untuk selalu mau belajar dalam firman Tuhan, belajar dalam segala sesuatu hal. Dan itu adalah ciri-ciri atau karakter daripada seorang small group leader yang baik. So, FAT, fat atau makmur atau subur. Seorang leader yang faithful, available, and teachable. Nah, sekarang gimana? Sekarang kalau kita udah tahu nih, kita menjadi seorang small group leader yang baik, kita punya karakter yang baik. Tapi gimana teknisnya nih untuk kita bisa memimpin sebuah small group agar semua small group itu enjoyable nih? Mungkin ini adalah struggle dari kita. Aku pingin nih untuk kayak saya pingin bahwa di small group di gereja saya akhirnya punya small group buat anak-anak muda, tapi saya nggak punya gambaran gimana saya bisa memulainya. Saya takut orang-orang datang, suasananya garing, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saya mau bilang bahwa, again, yang perlu kita ubah dalam pikiran kita adalah small group itu kehidupan bersama. Small group itu bukan event yang diadakan. Karena small group itu tentang gimana kita membangun pertemanan, membangun komunitas yang dicintai oleh semua orang. Kalau teman-teman udah membangun hubungan dengan sangat baik, jalan pagi bareng mungkin, hubungan itu jauh dibangun di luar daripada kegiatan yang dilakukan. Kalau hubungan itu udah terbentuk, kita sering pergi bareng, makan bareng, relation itu sudah erat terbentuk, sering chatting bareng, dan sebagainya, maka ketika small group itu diadakan, small group itu nggak menjadi sulit lagi. Orang-orang udah datang, dan mereka justru mau datang dan mencintai small group mereka, karena mereka nggak sabar nih, pingin ketemu dengan teman-teman mereka. Mereka nggak sabar, mereka pingin cerita apa adanya, karena mereka tahu di situ mereka selalu diterima, dan mereka selalu mau didengarkan. Mereka pingin cerita apa adanya, dan semua manusia, nggak peduli seberapa introvert mereka, mereka adalah seorang manusia yang selalu ingin didengarkan. Jadi, gimana kita bisa memfasilitasi sebuah small group dengan baik? Nah, ada 4 tips untuk bisa memfasilitasi sebuah small group dengan baik. Yang pertama adalah be intentional. Intentional atau dengan sengaja. Nah, hubungan yang kita bangun dengan sesama kita atau di dalam small group kita, bahkan tujuan kita untuk sebuah small group, haruslah disengaja. Karena ada quote yang bilang bahwa sebuah mimpi tanpa perencanaan hanyalah mimpi yang akan menjadi gagal. So, kita harus punya rencana, apalagi kita sebagai seorang pemimpin. Yesus pun punya hal yang sama. Dia punya mimpi bahwa suatu waktu, 3,5 tahun ini, dia tahu bahwa dia akan harus pergi disalib dan dibangkitkan, dan dia harus meninggalkan para murid-muridnya. Dia delegasikan segala sesuatu kepada para murid-muridnya untuk menjadi tongkat estafet bagi generasi yang kemudian. Be intentional di dalam membangun hubungan pun, dalam kita mungkin yang punya pasangan nih di sini. Kita tentu aja waktu membangun hubungan dengan pasangan kita, bukan berarti bahwa kita cuma pasrah-pasahan kan, atau bingo aja gitu ya. Tapi kayak kita pasti bangun hubungan itu dengan sebuah kesengajaan. Kita punya tujuan nih, suatu waktu kita bisa membangun hubungan bareng, berjalan bareng, dan sebagainya. Begitupun small group. Ketika kita memimpin sebuah small group, kita juga harus proaktif dengan sebuah tujuan. Kita harus punya tujuan untuk orang-orang yang kita pimpin. Kita harus punya kasih yang disengaja, kasih yang tulus namun disengaja. Kita harus menyiapkan waktu dengan sengaja. Kita harus proaktif, tanya kabar mereka, apa kabar mereka, apakah mereka sedang mengalami kesusahan saat-saat ini, apakah mereka sedang mengalami kesusahan dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya, dan sebagainya. Yes, di plan, be prepared. Actually, that's the
the second point. Yang kedua adalah be prepared. Nah, kita harus datang dengan sebuah persiapan. Nah, ada perbedaan antara kita yang datang dengan persiapan dan ada yang tidak datang dengan persiapan. Kita percaya bahwa Roh Kudus pasti akan pimpin kita di dalam segala sesuatu. Tetapi ketika kita memprepare segala sesuatu dan mempersiapkan diri kita, itu akan jauh menjadi lebih baik. Karena kenapa? Karena orang yang datang dengan sebuah persiapan, dia punya level confidence datang dengan sebuah persiapan. Mungkin saat-saat kita mau memulai sebuah small group, kita udah prepare nih. Oh, hari ini apa aja ya yang bakal dipelajari nih? Apa aja yang bakal di-sharingkan oleh gembala kita, apa yang di-sharingkan di dalam firman nanti, dan gimana saya bisa memfasilitasi sebuah small group sehingga dengan baik. Oh, saya mungkin akan mengajukan pertanyaan seperti ini, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah be flexible. Nah, di dalam diskusi atau obrolan yang dilakukan, I think what is really important adalah untuk kita menjadi fleksibel. Small group bukanlah hanya tujuannya untuk kita membawa sekian list pertanyaan dan pertanyaan itu dijawab, bukan. So, small group jauh lebih besar daripada itu. Small group adalah tentang hubungan, right? Membangun hubungan satu dengan yang lainnya. So, ketika apapun yang terjadi di dalam small group itu, I think small group itu akan menjadi enjoyable ketika kita bisa membawanya dengan fleksibel. Mungkin kita hanya datang dengan pertanyaan awal. Hai, apa kabar semuanya? Gimana teman-teman? Gimana teman-teman semuanya seminggu ini? Gimana nih? Ada kabar apa-apa aja nih? Ada update apa aja nih? Kita mungkin bisa sesimpel itu memulai sebuah small group. Dan justru orang-orang sangat senang banget karena mereka tahu mereka di welcome dan mereka ingin didengarkan. Kita jadi sekepo itu bahasanya dengan kehidupan mereka. Dan apapun yang terjadi di situ, being flexible artinya bahwa kalau misalnya even beberapa pertanyaan yang kita bawa tidak terjawab pun, it is really okay. Selama mungkin Tuhan mengarahkan kita untuk hal-hal lainnya. Dan being so flexible di arah sana akan membantu kita untuk menjadi terbuka dan apa adanya. Dan yang terakhir adalah be present, atau hadir di dalam kehidupan semua small group participant kita. Saya percaya bahwa bukan sebuah hal yang terjadi secara kebetulan ketika kita dipercaya untuk memimpin sebuah small group. Saya sering juga ngobrol dengan teman-teman tentang kisah daripada Petrus yang dipanggil oleh Yesus ketika Yesus bangkit dan dia memanggil Petrus. Dan 3 kali Yesus menanyakan hal yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Banyak orang mungkin melihat tentang kisah kasih apa yang dipakai oleh Petrus. Like, kasih agape Yesus tanyakan, dan Petrus menjawab dengan kasih filio dan sebagainya. Dan saya nggak mau bahas itu hari ini, tetapi ada sebuah hal yang menarik di sini adalah bahwa dari 3 kali Yesus menanyakan, Yesus tidak mengubah pertanyaannya dan perkataannya. Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. So, menggembalakan domba-domba daripada Yesus yang dipercayakan kepada kita adalah sebuah panggilan yang mulia, yang Tuhan mau kita semua orang yang mengasihi Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, apapun yang terjadi di dalam small group kita, be faithful. Jangan mengukur daripada hasilnya, tetapi mengukur pada kesetiaan kita untuk mengikuti dan mencintai Yesus dengan mencintai domba-dombanya. Pertumbuhan, perubahan itu datangnya daripada Yesus. Tetapi tugas kita lah melakukannya dengan setia dan mencintai setiap domba-domba yang Yesus percayakan kepada kita. 4 kata terakhir, IPPF. Intentional, prepared. Intentional, kita datang dengan sebuah kesengajaan. Prepared, kita sudah datang dengan sebuah persiapan. Be present, kita hadir dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah be flexible. Kita mengarahkan segala sesuatu dengan fleksibel, tidak dengan kaku. Dan I believe, di tahun-tahun kemudian, saya nggak sabar melihat di Ambon, di Kisar, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, ada small group yang didatangi oleh orang-orang muda dengan begitu dicintai. Mereka nggak sabar untuk datang ke dalam small group mereka. Setiap Jumat mungkin, setiap Kamis, atau setiap hari bahkan nggak sabar untuk ketemuan gitu. Karena mereka begitu mencintai small group mereka. Mereka menganggap small group mereka bukan hanya sebuah acara gereja lagi, tetapi inilah teman-temanku.
inilah komunitasku di mana aku benar-benar ingin tertanam dan aku benar-benar mencintai semuanya. So, itu aja teman-teman yang aku pengen sharing siang hari ini. Dan thank you udah mendengarkan teman-teman semuanya. God bless you. Semoga teman-teman diberkati dan aku percaya teman-teman adalah orang-orang yang luar biasa di sini dan akan membangkitkan sebuah small group yang menjadi sebuah movement yang luar biasa di gereja lokal dimanapun teman-teman berada. Yes. Oke. Saya serahkan selanjutnya kepada Kak Anggi. Oke. Dari Thank you Gio, thank you Wiki dan juga Kevin yang udah bawain sharing yang keren banget. Ini benar-benar valuable banget buat kita semua. Tapi kita tidak dengan The Passion Project begitu aja, karena saat ini kita akan membuka Q&A. Jadi untuk setiap peserta, saudara, teman-teman, dan pastor semua ingin bertanya kepada tim The Passion Project. Dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk langsung ke saya. Pertanyaan pertama yaitu, ini bisa langsung dijawab oleh tim The Passion Project. Oke, pertanyaannya dari Kak Soraya, yaitu Kak, gimana solusinya agar small group kita itu tetap seru dan asik saat PPKM gini? Ayo, boleh jawab Gio atau Wiki dan Kevin, silakan. Ini Kak Gio duluan nih kayaknya mau mulai nih, udah siap ya? Dari dia. Oke. So, gimana cara memulai sebuah small group ya? I think ini saya jawab juga dari pengalaman saya secara pribadi. I think kayak first I would say bahwa ada beberapa orang yang memang secara nyata gitu susah untuk diajak online dan it is very okay. Saya dalam komunitas juga menghadapi hal yang sama gitu ya. Ada orang-orang atau member-member kita yang mungkin dulunya online setia hadir dan sebagainya, tetapi offline setia hadir dan sebagainya, tetapi ketika diajak online susah nih karena ada ketertarikan lain dan sebagainya. Kita bisa mengusahakan beberapa hal, tapi at the end of the day semua punya pilihan masing-masing ya. Yang saya mau katakan adalah bahwa jangan berhenti dengan apa yang terjadi, tetapi keep moving on. Justru Tuhan akan siapkan orang-orang yang lain yang mungkin kita akan gembalkan. Tetap stay connected dengan apa yang lama, tetapi juga fokus kepada apa yang Tuhan ingin kerjakan. Justru melalui momen-momen sekarang ini, kita bisa memenangkan orang-orang dan di komunitas kami gitu, kita justru terhubung jauh lebih banyak nih dengan orang-orang Sumatera dan sebagainya. Dan aku percaya bahwa ini juga adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan gitu ya. So, gimana cara kita bisa membangun sebuah small group yang baik atau sehat atau menyenangkan ya? Jujur aja saya juga mengalami persoalan yang sama gitu. Karena di awal coba, kok orang-orang nggak enjoyable dan sebagainya ya. Dan kemudian akhirnya apa yang kita putuskan adalah untuk meruntuhkan segala sesuatu yang sifatnya kaku. Dan menikmati, just enjoying the relationship. So, pertama kita bisa buat itu semenarik mungkin ya. Semenarik mungkin dengan mungkin ada icebreaker, kayak yang teman-teman NGC tadi lakukan juga, ada opening dan sebagainya, dan kemudian kita ngobrol dan sebagainya. Tapi kayak what is a really important point adalah fokus on relationship. Jangan fokus kepada hasil dan pertanyaan dan jawaban itu. Bahkan pulang daripada itu, kalau mereka pun katakan tidak menjawab pertanyaan terbesar daripada mereka, Yesus akan menjawab dan berbicara secara pribadi kepada mereka. Tetapi tugas kita adalah mengasihi mereka dan fokus kepada relationship itu. I think orang-orang sangat menghargai ketulusan dalam sebuah hubungan saat-saat ini. Dan ketika kita bisa datang dengan hati yang tulus, yang mengasihi mereka, menganggap mereka sebagai teman kita, mereka sangat enjoy banget. Dan bawa small group itu dengan obrolan-obrolan yang benar-benar santai. Kayak tadi contohnya beberapa tips ya, kayak hey guys, gimana kabarnya? Apa kabarnya nih selama seminggu ini? Jadi kepo banget gitu kan. So, semua orang itu pasti ingin didengarkan, dan dari sana baru jump into the sharing itu. Oke, seminggu ini kita lagi mau belajar nih tentang ini. Terus yang ketiga baru dimunculin nih pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita mau diskusi, pertanyaan yang praktikal gitu. Gimana nih apa ada di sini kita yang sedang lagi membangun komitmen sesuatu bersama dengan Tuhan dan sebagainya, dan benar-benar appreciate mereka dan welcome dan accept mereka ketika mereka datang. I think itu mungkin Gio. I think what Kevin Gio udah atau Wiki bagikan barusan sangat luar biasa, dan memang nggak bisa dipungkiri ya kalau kita bisa bilang sekarang zaman online it won't be as good as zaman offline. Ada limitasi-limitasi yang akan
terjadi ketika kita melakukan semua dalam hal online ini. Oleh karena itu, hal yang kita coba di komunitas kita sendiri, kita apapun kita coba deh mulai sekarang ini. Jadi everything that is going to work, we try it out. Kita nggak cuman kayak melakukan apa yang kita udah biasa lakukan, kita coba semua hal, bahkan sampai bikin TikTok. What we found work itu kita sekarang main game bareng, kita Discord bareng, main semua hal-hal yang bisa dijadikan sebuah sarana di mana komunikasi bisa terbangun, relasi bisa terjadi. I think to try it out every single thing that kita bahasanya akses yang bisa kita pakai. Jadi kita nggak hanya cuman coba ini kok nggak jalan terus, udah boring, kalau gini boring. Kalau boring kita ubah, kita gantikan, kita cari hal yang lain dulu, kita tambahkan semana. Jadi mereka tuh selalu punya hal baru untuk mereka lakukan. Dan I think salah satu hal yang sangat membantu kita untuk penting yang mereka bisa ambil sebagai sebuah project yang mereka kerjakan bersama, dan itu kan bisa menambahkan nilai kepada mereka juga. Jadi mereka merasa, oh, we're building something here, let's come together, give them projects, right? Give them challenges, give them gifts or competition. I think anak-anak zaman sekarang sangat suka gitu to go for. Mereka pasti semangat juga datang gitu, bisa take accountability as well. And don't be stuck on the old things. Try to find out different things. Just try it out. Try everything. Kalau nggak bisa ya udah buang. Kalau bisa disimpan gitu. Jangan takut gagal juga. I think banyak pencobaan juga di sini kan. So I would say that's what we do, right? Do you want to add anything? Tambahin sedikit aja. Mungkin dari contoh ya. Kalau saya punya komunitas itu teman sebaya kan, teman SMA. Kalau teman SMA gitu kan biasanya, apalagi kalau laki dan gumbulan saya itu kan kayak mau ngomongin rohani, mau ngomongin pertumbuhan, kan susah kan. Maksudnya omongan pembahasannya kita itu beda. Nah, ya mungkin satu poin adalah yang bisa kita lakukan adalah dulu offline, sekarang online. Kita merecreate atau membuat apa yang kita lakukan offline biasanya itu menjadi online. Contoh, saya dulu pas SMA sering nginep bareng kan, nobar bola sama main PS bareng. Belakangan ini komunitas saya itu barusan ketemu, namanya Discord, baru tahu. Di mana kita bisa nobar bareng, bisa main game, nonton, ada satu orang main, kita nonton sambil komen-komen. Yaitu, sebenarnya itu yang kita lakukan, bagaimana meng-create. Jadi kita ngerasa apa? Balik ke SMA kan, balik dekat lagi. Balik, kan teman saya soalnya banyak yang beberapa di luar negeri. Jadi kayak kita kadang susah itunya. Terus habis main, misal kita Discord jam 10, main sampai jam 1. Udah capek jam 1 ngapain? Ngobrol. Nah, di sana baru bisa masuk. Bisa mulai kayak, kerjaanku di sini kayak gini, di sini relationship-ku kayak gini, di sini gini. Nah, di sana. Jadi ya itulah salah satu mungkin kalau dari saya kasih contoh. Oke, jadi masuk ke dalam hobinya dulu ya? Ya, apa yang bisa dilakukan bersama dulu, entah itu offline atau online. Mungkin kalian yang bisa dapat nggak terlalu PPKM banget, masih bisa bertemu, bisa dilakukan. Kalau yang PPKM juga ternyata to embrace masih new bisa. avenues lah ya, to embrace new ways of socializing lah. Kita dipakai semua yang ada, kita pakai semua aja gitu. Ya, ini juga seperti sahabat kita nih dari Jogja, Simply, dia bilang kayak gini, don't let PPKM stopping you, uhuy katanya. Jangan sampai PPKM buat kita berhenti ya untuk terus layanin anak-anak muda. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. So you guys ready? Oke, pertanyaan selanjutnya dari pemuda GSJ Asion Nabire Papua. Apakah pengaruh dari small group terhadap pemuda dan remaja? Wah. I think tadi yang seperti Kak Wiki udah bilang juga kan, di mana anak-anak muda, apalagi usia remaja itu adalah usia-usia saya gitu kan. Most of the teenagers or most of the orang-orang Kristen itu masa pembentukan iman dan pembentukan karakter mereka terjadi ketika usia mereka berada di sekitar umur 13 sampai 18 tahun lah ya. Di mana mereka mulai mencari tahu jati diri mereka mulai mencari tahu apa yang mereka percayai.
Dan peranan small group di situ sangat penting karena seperti yang tadi kita bilang, small group itu adalah tempat di mana mereka bisa membangun sebuah relasi, dan dari relasi itu bisa diajarkan nilai-nilai yang benar, value-value yang benar. Mereka bisa melihat orang-orang yang mungkin kalau bisa dibilang lebih tua dari mereka, lebih dewasa dari mereka secara iman, dan mereka bisa melihat contoh-contoh yang benar. Sehingga ketika mereka perlu belajar dan menentukan itu untuk diri mereka sendiri, itu adalah menjadi sebuah tempat di mana mereka bisa mempunyai orang-orang yang dicontoh. Mereka bisa lihat secara langsung, dan juga orang-orang yang mungkin bisa dibilang menjadi orang-orang yang mengingatkan mereka ketika mereka sedang melakukan kesalahan, mereka melakukan hal-hal yang mungkin tidak pantas, tidak cocok. Mereka ada orang-orang yang mengingatkan kepada mereka, mereka mengingatkan orang-orang yang mengajarkan kepada mereka, memarahi mereka, gitu kan. Dimana masa pembentukan ini yang akan nantinya mereka bawa ketika mereka menjadi orang Kristen dewasa, gitu kan. So I would say it is very important peranan sebuah small group, karena yang tadi kita bilang di dalam small group terjadi sebuah discipleship. Dan discipleship itu yang akan membangun membantu di dalam perjalanan iman seorang anak muda juga. So I would say it's arguably the most important ministry that we can do as the next gen workers. Pelayanan discipleship itu, pelayanan kaum small group. Dia mau tambah mungkin? Yeah, I want to add something, Vin. So actually, mungkin saya mau bicara dari sisi pelayanan ya, atau daripada sisi gereja gitu ya. Pelayanan yang kita lakukan tanpa adanya sebuah relasi yang kuat atau tanpa sebuah komunitas akan menjadi sebuah pintu masuk dan sebuah pintu keluar bagi semua orang. So I love apa yang dikatakan oleh Rick Warren dari Saddleback Church ya. Dia bilang bahwa gereja tanpa sebuah komunitas yang kuat atau relasi yang kuat akan jadi punya pintu belakang yang terbuka lebar gitu. Ujung-ujungnya semua orang gereja atau komunitas itu akan jadi hanya bengkel dan rumah sakit. Mungkin teman-teman dengerin nih banyak, gereja itu harus jadi sebuah bengkel dan sebuah rumah sakit. Tapi saya secara pribadi nggak seberapa setuju. Karena bengkel atau rumah sakit hanya divisit orang ketika mereka sakit. Dan ketika mereka sembuh, mereka akan meninggalkan tempat itu. So, gereja atau komunitas atau small group haruslah jadi sebuah rumah. Karena di sebuah rumah, apapun yang terjadi, orang-orang tetap di sana untuk selamanya. Dan mereka bertumbuh di sana. Karena mereka punya hubungan yang kuat. Ketika seseorang mungkin udah menjadi lemah dari dalam Tuhan, mereka udah mau quit dalam pelayanan mereka, mungkin dalam pekerjaan mereka mungkin lagi putus asa dan sebagainya, mereka nggak akan pernah meninggalkan, karena mereka tahu mereka punya hubungan yang kuat di sana. Jadi kayak sebuah ikatan satu dan yang lainnya, dan dengan itu sebuah small group itu akan jadi bertumbuh dengan kuat, atau sebuah pelayanan itu bertumbuh menjadi sangat kuat. Right. Yes, itu aja sih. Wiki? Oke, Wiki mau nambahin? Ada udah lengkap. Oke, siap. Yeah, but Kita lanjut. can I add Oke. more to what you just said juga, yang tadi dia bilang kan betul, small group juga memberikan sebuah sense of ownership kepada anak-anak itu tentang rumah mereka kan. Dan dimana terkadang kita kalau merasa kalau pelayanan kaum muda ini yang kita fokus seringkali, dan ini sesuatu yang juga kami pernah lakukan, kita fokus kepada bikin event-event yang bagus, event yang besar, event yang menarik, dan dimana yes, nggak ada salahnya kita fokus di situ. Mungkin pada beberapa waktu, karena itu adalah sebuah hal yang akan mengundang mereka ke dalam komunitas kita, dalam gereja kita, pelayanan kita kan. Tetapi kita seringkali lupa bahwa program itu adalah program, hanya program. Itu adalah sebuah pintu masuk, dan orang-orang yang membuat mereka ingin tinggal adalah ketika mereka find sense of belonging. And that can only happen when they have relationship with other people gitu kan. Seringkali kita fokus pada program, dan tadi ada yang bilang di chat juga, relationship over program, and that is 100% true. Itu kalau makanya saya berani bilang pelayanan paling penting di dalam kaum muda adalah pelayanan small group itu. Bahkan saya berani bilang lebih penting daripada kita mungkin pengkhotbahnya yang khotbah luar biasa atau apa, karena anak-anak khotbah hari ini, minggu depan mungkin mereka lupa. Tapi kalau mereka punya teman-teman yang mereka hang out with, relationship that they build, right? They remember those things and they want to come back gitu kan. So I would say 100% Gio. Pintu belakangnya ditutup ya lewat small group ya. Yeah. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada dua orang yang bertanya seperti ini, dan salah satunya Desi. Pertanyaannya adalah, Kak, gimana solusinya kalau kita berada dalam sebuah small group yang anak-anaknya pasif dan merespon seadanya? Maybe
nggak ekspresif ya. Mungkin Bisa memberi jawaban ya, mewakili. Iya, karena saya jadi mungkin menyusahkan banyak orang ya. Jadi saya jawab dulu. Oke, berarti gini. Oke, saya ambil contoh saya yang pasif kan. Saya punya kakak leader, sayanya yang pasif. Kenapa saya pasif? Saya nggak kenal kakaknya. Nggak mau ngomong saya. Mau cerita nggak mau. Ngapain saya cerita sama orang nggak kenal? Dengan adanya proses, kita saling kenal, kakaknya atau mentor lah ya, mentornya open dengan siapa mereka, menunjukkan bahwa mereka ini juga manusia. Kita juga punya kekurangan. Kita mau mendengar ceritamu, aku juga bisa menceritakan ceritaku. Nah, di sana kalau orang pasif, orang introvert itu tahu orang ini mau membuka dirinya untuk kita. Dan ternyata dari apa yang dibuka itu ternyata saya mempelajari sesuatu. Nah, otomatis saya yang introvert, kok saya belajar sesuatu ya? Oke, kalau gitu saya punya kondisi gini, saya mau tanya. Nah, jadi di sana. Jadi mungkin jawabannya kembali lagi, coba kenal lebih dekat anak-anak yang dibimbing, karena dengan adanya kenal lebih dekat akan open. Dan yang kedua mungkin mungkin mereka tidak nyaman dengan, dan saya juga tidak nyaman dengan kondisi small group yang mungkin saling tidak kenal. Jadi approach-nya juga bisa mungkin personal dulu. Kenapa? Anak ini sebenarnya mau cerita, tapi karena dia di kondisi small group yang dia nggak nyaman karena sama yang lain mungkin juga belum kenal, apalagi online gini kan, yang nggak pernah ketemu, nggak pernah, susah. Jadi mungkin approach-nya personal dulu. Kita tahu bagaimana masing-masing anak ini, gimana cara masuk ke dalam pikiran mereka, itu baru bisa. Iya, 100%. Dan memang terkadang apalagi anak-anak baru ya sangat susah diajar untuk ngobrol di dalam tempat yang mereka nggak nyaman ya. Yang kayak Kak Wiki bilang, it all happens on the one-on-one relationship that we have with them juga. Mungkin di luar dari situ kita bisa menjangkau mereka, bisa ngobrol ke mereka, dan I think dari situ mereka akan bisa terbuka kepada kita juga kan. Dan memang butuh waktu. I think salah satu hal yang sering kali kita lupa ketika kita jalanin small group itu bahwa semua hal itu perlu waktu. Kadang ada sampai 1 tahun baru anak semua itu merasa nyaman untuk berbuka gitu kan. Tapi kalau mungkin dari segi teknis juga kita bisa bilang, mungkin kita bisa bantu dengan mempersiapkan small group. Ini adalah hal yang kita lakukan di komunitas kita. Kita tiap kali ada anak baru, kita akan cari tahu dulu. Mereka ini temannya dari siapa aja sih? Mereka kenal siapa aja? Apalagi kalau anak-anaknya dari Sunday School, dari sekolah minggu naik ke kaum remaja ya. Kita akan tanya, mereka temannya siapa sih? Mereka hangout grupnya sama siapa? Dan kita akan mencoba bikin mereka itu berada dengan teman-temannya. Supaya mereka setidaknya mereka masuk hal yang baru, tempat yang baru pun mereka udah ada teman yang bareng sama mereka gitu kan. Dan juga kita akan sediakan mungkin pertanyaan dari pertanyaannya kita akan membuat pertanyaan yang gampang dijawab. Yang lebih gampang untuk didiskusikan. Terkadang kita lupa kayak anak SMP, kita kasih pertanyaan anak SMA, mereka kan, loh apa maksudnya? Loh aku belum pernah gini kan. Jadi kita akan memberikan mereka pertanyaan yang mungkin sesuai dengan kemampuan menjawab mereka juga gitu. Tapi memang semua balik lagi kepada relasi yang kita punya dengan mereka sih. Kalau mereka percaya pada kita, mereka bisa datang, mereka udah bisa terbuka. Tapi kita juga harus ingat pentingnya punya sebuah tempat di small group itu yang mereka merasa nyaman. Jadi mungkin bisa lebih strategik di mana kita taruh mereka dalam grup itu. Jangan sampai kita taruh mereka satu anak cewek umur kelas 7 gabung sama kakak-kakak SMA cowok-cowok kelas 11. Gak mungkin ngomong. Ya. Itu udah hampir gak mungkin ya. Jadi ya itu mungkin dari saya sih. Oke, berarti yang paling terpenting itu adalah membangun relation lebih dekat secara personal. Terus memang karena kalau memfollow up atau membangun hubungan dengan orang-orang yang mungkin non-ekspresif atau pasif, pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan kita memfollow up orang-orang yang lebih ekspresif atau periang. Mungkin kuncinya sabar ya, dan ketulusan, seperti yang tadi menjadi poin kalian. Oke. Kupas bawang kan nggak bisa semua kan, satu-satu kan baru enak ya katanya. Iya. Oke, kalau tadi bagaimana solusinya untuk kita follow up anak-anak muda yang pasif? Nah, ini ada pertanyaan dari Salnaesti dari STT Apta Palopo.
pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita harus menghadapi anak muda yang sangat aktif dan susah diatur? Gimana jawabannya? Wah, ini kebalikannya lagi. I would say kayak kita juga lumayan banyak. Mungkin ini saya masuk kriteria yang di sini ya, anak yang terlalu nggak tahu malu ya. Pas zaman saya masih di youth dulu ya, mungkin eh saya bisa bilang mungkin tetap startnya bakal sama. Karena dia akan dengar dari kita ketika dia tahu siapa kita kan. Jadi tetap dibangun dari luar juga. Namun kalau kita bisa bilang di dalam sebuah small group itu, kalau mereka dalam sebuah small group kan kita pasti punya anak-anak yang lain ya. Kalau kita mulai merasa mereka itu mengganggu, jangan takut untuk kita tarik mereka keluar dan kita omongin di depan dulu. Kita kasih mereka time out, nggak masalah. Until they listen to us, baru kita ajak masuk lagi. Karena kita juga nggak mau diskusi kita dalam small group itu terganggu oleh karena satu orang aja. Kalau memang itu udah sampai dalam titik dimana udah nggak bisa ditolerir dalam sebuah small group itu, karena kita kan juga mau yang lain untuk punya waktu yang baik di dalam situ, kita akan ajak mereka untuk keluar, kita ngomongin pelan-pelan. Kalau memang mereka nggak bisa dengar, kita taruh dulu di pojok time out, ya udah nanti aja kita ngomongin setelah small group itu selesai, kita baru ajak mereka ngomong dan tahu. Dan seringkali anak-anak yang aktif itu mereka punya kebutuhan yang berbeda. Mungkin dari mereka ada yang ingin diperhatikan, dan terkadang ketika kita ngomong satu sama satu itu, kita baru tahu kenapa sih mereka act seperti itu. Karena nggak ada orang yang tanpa alasan, ya mungkin kalau orang-orang kayak saya mungkin nggak tahu malu mungkin ya, baru ribut-ribut nggak masalah gitu, mau perhatian intinya kan. Jadi kita bisa tahu itu ketika kita spend time with them, that we will find out kenapa sih mereka sangat caper gitu kan. Ya, tapi ya kalau di dalam tengah small group, bawa keluar aja dulu, jangan sampai itu mengganggu gitu. Oke, siap. Berarti kita harus cari tahu dulu ya, kenapa sih anak ini seperti ini? Maybe ada latar belakang jadi yang apa ya, yang mempengaruhi perilaku mereka ya. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Tapi anyway, aku mau tambahin, yang paling penting itu adalah semua anak-anak muda itu sangat spesial. Jadi apa ya, setiap mereka ya layak untuk dikasihi. Jadi yang paling terpenting memang kita sadar aja dan selalu jadi gembala yang selalu ada buat mereka. Betul, 100%. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Intan dari Gesja Air Hidup Madiun. Wah, ini mari kita beri tepuk tangan dulu secara virtual buat setiap para peserta. Ini benar-benar sangat excited, kasih banyak banget pertanyaan sampai saya takut ada yang kelewatan, nih banyak banget. Oke, pertanyaannya adalah dalam small group, range usia satu sama lain apakah mempengaruhi? Lalu sebaliknya, selisih usianya yang paling ideal satu dengan yang lain berapa ya? Oh, ini I would say cukup susah dikasih satu jawaban yang pas. Tapi karena kita juga paham ya, banyak gereja yang mungkin dari segi jumlah jemaatnya nggak sama kan dengan yang lain-lain. But I would say ideally, dan ini ideal kita, dan kita belum sampai sini juga, kita ingin satu kelas, satu grade usia, satu umur. Jadi tiap per umur kalau bisa. Cuman kita juga bisa lihat kalau kadang 2-3 mungkin satu musimnya sama, yang kayak SMP, SMA, SMA itu masih cukup efektif, dan ini sesuatu yang masih kita pelajari juga. Kita juga belum sempurna dan kita belum ideal sama sekali sih. Kadang kita juga sadar kadang leader kita nggak cukup, mungkin jemaatnya juga nggak sebanyak itu. I would say kalau bisa satu kelas paling bagus. Jadi mereka punya sebuah apa ya, melewati musim yang sama. Tapi 2-3 tahun harusnya oke. Tapi kalau kita udah gabungin dari SMP sampai kuliah, menurut saya udah terlalu jauh sih. Soalnya udah beda banget challenge hidup mereka juga kan. Dan untuk mereka bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat itu sangat lebih susah. Jadi semakin spesifik, semakin kecil, semakin baik. Oke, jadi solusinya lebih baik dalam grade yang sama, usia yang kurang lebih sama, beda 2-3 tahun itu masih oke, karena biar mereka melewati musim atau mungkin zaman ABG, zaman labil bareng-bareng ya, zaman galau bareng-bareng. Kalau saya tambahin dikit, perhatikan juga mungkin jarak usianya untuk juga leadernya. Jadi mungkin kayak saya waktu, makanya tadi mungkin kayak salah satu hal yang kita tekankan adalah bagaimana kita discipleship.
orang lain supaya orang itu bisa mendiscipleship orang lain juga yang lebih muda. Itu karena sekarang saya kemarin di youth group kita, mungkin saat saya lebih muda, saya bisa mendiscipleship anak-anak kuliah, SMA dan kuliah. Di saat umur sudah semakin tua, agak sulit buat saya untuk masuk ke anak-anak yang umur 13-14 tahun. Tapi itu menjadi tugas yang saya di sini, di grup saya mungkin saya nggak involve langsung di youth grupnya karena mereka dengan umur yang 13, 14, 15, itu tugasnya anak-anak yang pernah saya discipleship sebelumnya untuk menjangkau mereka. Saya di sini ready. Oke, kamu punya pertanyaan apa? Kamu punya kesulitan apa? Saya bisa membantu menjawab, tapi tidak semua kita bisa terjun langsung untuk face to face. Oke. Ini juga ada yang bertanya dari GSJ Asion, apakah anak usia 12 tahun itu bisa ikut small group atau tidak? Bisa. Kayaknya dari usia berapapun kami akan bilang bisa sih. Soalnya yang what small group give is that place to build relationship ya. Dan saya yakin semua umur itu, semua usia pasti perlu. Kalau kita bisa lihat contoh-contoh di gereja-gereja yang mungkin bisa kita lihat sebagai gereja panutan kita juga, mereka bahkan dari SD kelas 1 itu udah ada yang punya small group semuanya. Dari Sunday School ya? Dari Sunday School bahkan udah ada small group karena memang mereka punya mereka ingin bikin sebuah tempat, apalagi di gereja-gereja yang mungkin secara ukuran lebih besar ya, karena kadang di dalam gereja besar itu sangat susah kita bisa menemukan sense of belonging, sense of community gitu kan, untuk menemukan sebuah komunitas. Dan small group ini adalah cara yang membuat gereja besar itu menjadi gereja yang kecil dan mungkin seperti apa ya, gereja-gereja yang kita bisa lihat lebih ke family lah ya bahasanya, lebih komunitasnya sangat terasa gitu kan. Dan banyak dari anak-anak mencari itu juga gitu, karena itu salah satu kebutuhan pokok lah bisa dibilang ya. Iya. Sense of belonging. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Regina Dwi Fania. Ini relate dengan apa yang tadi Gio udah sampaikan. Kak, aku mau tanya, ada nggak tips untuk seorang youth leader dalam preparation materi yang akan disampaikan? Maybe Gio atau Kevin? Wiki mau jawab? Gio dulu, Gio. Gio udah. Preparation ya. I think pertama kayak kita harus tahu dulu, ini secara teknis mungkin ya, kita harus tahu bahwa apa yang akan disampaikan nih, atau apa yang lagi, biasanya small group itu juga membahas tentang tema yang lagi dibicarakan gitu kan. Jadi small group itu harus terarah gitu. Kalau kita nggak punya arahnya, nggak punya tema apa yang dibicarakan, nanti justru jadi semrawut atau berantakan. Karena kita ngomong titik A, titik B, titik C, titik D, dan sebagainya. Jadi banyak poin banget yang dibicarakan. Dan saya bisa bilang bahwa jauh lebih baik kalau kita itu pulang hanya dengan satu kunci kata yang bisa dibawa pulang, tapi dilakukan benar-benar. Daripada kita tahu 50 hal, tapi akhirnya semua orang jadi bingung, nggak tahu apa yang harus mereka lakukan gitu kan. So, mempunyai tema yang dipersiapkan itu jauh lebih baik, dan juga pertanyaan yang dipersiapkan. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang praktikal, atau yang tadi Kevin sempat bilang adalah sesuatu yang relate dengan kehidupan mereka. Jangan tanyakan sesuatu yang susah banget mungkin bagi semua orang, tapi relate dengan kehidupan mereka. Mungkin dihubungkan nih, misalnya temanya, contohnya tema tentang bersyukur gitu ya. Mungkin kalau pertanyaannya adalah kenapa Roh Kudus susah mengubahkan kehidupan kita untuk menjadi bersyukur. Nah, itu kan mungkin pertanyaan ini susah banget gitu kan ada dijawab. Tapi kita mungkin bisa ubah dengan hal yang relate nih, kayak hal-hal apa sih belakangan yang kayak membuat kita ini jadi susah untuk bersyukur. Nah, apakah ini tentang kayak kekhawatiran kita dan sebagainya. Dan datang dengan kesiapan juga bahwa kita I think ini juga poin yang penting bagi seorang leader untuk bisa membuka sebuah conversation yang jadi open. Dia harus jadi open terlebih dahulu. Orang lebih cenderung respect kepada seorang leader itu yang bukan sempurna kok, tapi leader yang mau jadi apa adanya gitu. Jadi kalau kita salah ya bilang salah, kita lagi lemah bilang lemah dan sebagainya. Dan kita bisa share dulu. Ketika kita udah terbuka, orang-orang di sekitar kita itu mereka akan jauh lebih terbuka.
Jadi suasana keterbukaan itu harus dibuka dulu, jadi bisa share dulu gitu. Oh ya, kalau aku secara pribadi nih, hal yang lagi aku bener-bener membuat aku lagi susah banget bersyukur hari-hari ini tuh karena misalnya aku lagi khawatir nih, belakangan aku jadi susah tidur karena aku takut di pekerjaanku ini lagi ada masalah dan sebagainya, mungkin aku takut dipecat dan sebagainya. Jadi aku lagi worry banget. Akhirnya aku nggak bisa bersyukur dan sebagainya, bla 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 bla, seperti itu. So kurang lebih kayak gitu. And again, one of the most important thing adalah to remind kehidupan kita bahwa small group bukanlah program tanya jawab, tapi small group adalah kehidupan bersama dan relationship is the most important thing. Jangan don't wing it ya, jangan ngeflow aja datang ke small group itu. Kalau bisa udah disiapin pertanyaan beforehand juga, kalau kita tahu temanya hari ini kita udah siapin pertanyaannya, kita udah tulis pertanyaannya. Dan I think salah satu yang sering kali kita lupa juga untuk ke small group itu juga kita harus mempersiapkan diri kita lah bahasanya ya. Kita jangan sampai kita hadir di small group tapi kita we're there but we're not present. Kita hadir tapi kita nggak di situ. Kita pikiran kita kemana-mana semua. Jadi mungkin dari kita harus ingat bahwa yang mereka lihat itu adalah kita, presence kita di situ gitu kan. Jangan sampai kita datang hanya pertanyaan terus kita sendiri kayak pikirannya ngolar-ngalir kemana-mana gitu kan. Siapkan juga hati kita untuk berada di situ untuk menjawab mereka. Mungkin bagi teman-teman yang lebih introverted, energi kalian disiapin juga. Udah tahu mau ketemu orang, mungkin sebelumnya di save dulu gitu, jangan sampai nanti kamu datang sana udah kosong, kamu diajak ngomong cuman itu juga nggak terlalu gimana kan ya. Oke. Anyway, sebenarnya sebelum kita melanjutkan, sebenarnya itu waktu kita sudah habis. Seharusnya webinar kita selesai di jam 11.30, tapi karena antusias dari semua peserta hari ini, pertanyaan kita masih banyak. Jadi sekarang saya kembalikan kepada semua para peserta, apakah kita mau melanjutkan? Kalau kita mau melanjutkan, boleh tolong tulis di kolom chat, katakan yes lanjut, biar kita bisa langsung lanjut. Oke, wow, ini pertanyaannya datang terus ini. Oke, ini pada bilang lanjut please, yes lanjut. Oke, kita langsung lanjut ya, nggak perlu berlama-lama. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Indra Bayu, pertanyaannya seperti ini. Untuk gereja kecil yang hanya anak-anaknya yaitu aja, tapi berbeda circle juga. Oh sorry, saya salah baca pertanyaan. Pertanyaan seperti ini. Dari Kak Timothy, apakah ada rambu-rambu untuk topik yang sehat dalam menjalankan small group gereja, mengingat banyaknya modul atau panduan-panduan materi small group yang sedang beredar? Bagaimana Kak Kevin? Maksudnya jadi apakah ada panduan yang dipilih yang cocok untuk kita gitu ya maksudnya ya? Iya, karena banyak modul, panduan-panduan yang udah beredar, jadi mana yang tepat nih? Kalau dari kita akan selalu lihat dari demografik anak-anak yang kita layani ya. Jadi kan mungkin kita bisa lihat kebutuhan mereka, kita bisa, ini yang tulis pertanyaannya kayaknya langsung message saya, ini jawab bro. Kak Bayu, thank you. Teman dari Sorong. Oh ya, kayak kita akan pilih dulu mungkin secara demografik ya kira-kira yang kita mau sampaikan kepada mereka tahun ini itu apa. Jadi kita kalau di tempat kami kita tahu tahun ini temanya kita mau mereka pelajari itu ini. Jadi kalau bisa kita cari modul-modul yang bisa membantu kita sampai ke goal kita di situ. Mungkin kalau kita bilang kita mau tentang pertumbuhan iman, kita mau iman mereka tumbuh, kita akan cari modul-modul pertanyaan yang lebih ke arah pembentukan iman mereka, mungkin yang kayak mengajarkan mereka tentang Roh Kudus atau apa, jadi menambah pengetahuan secara teologi mereka gitu kan. Tapi kita akan lihat kembali kebutuhan dan mungkin anak-anak yang kita layani. Soalnya mungkin kalau anak yang terlalu muda kita kasih yang terlalu berat juga nggak akan terlalu efektif kan. Jadi kita kan selalu bandingkan, oh ini yang mereka perlukan dan kita akan cari yang paling pas. Tapi kita kebanyakan sekarang lebih sering kita mungkin hasil research kita comot-comot, kita bikin sendiri sih, jadi lebih bisa memenuhi kebutuhan yang ingin kita cari sampai ke goal yang kita ingin sampai gitu. Oke. Ini juga ada yang tanya, untuk gereja kecil yang hanya anak-anaknya ya itu aja, tapi berbeda-beda circle-nya, bagaimana cara untuk menyatukan pemikiran supaya benar-benar menjadi circle baru dan satu visi? Jadi ini beda-beda kelompok nih anak-anaknya, mau disatukan gimana caranya nih? Gio mungkin mau jawab. Ini beda circle berarti beda hobi gitu ya, berarti beda-beda interest juga gitu ya. Mungkin beda sekolah, beda daerah tempat tinggal, mungkin ya. Itu cukup mempengaruhi kan.
Iya, Gio mungkin pengalaman banyak di sini kayaknya nih. Mungkin salah satu ini juga hampir sama ya dengan pertanyaan dari Koko Papua ya. Gimana nih untuk bisa seorang youth leader bisa nyatuin pemuda gereja gitu ya. So ya, dua pertanyaan ini lumayan mirip. I think selama mereka manusia bisa. So karena manusia itu makhluk sosial. So mereka pasti bersosialisasi gitu dan kayak mereka I think semua dasar daripada semua manusia itu adalah mereka ingin diterima, diapresiasi, dan mereka mau didengarkan. Nggak peduli mereka itu sependiam apa, semuanya mau seperti itu. So mungkin lebih ke arah ini nih. Kalau tadi secara interestnya dan lain-lain, Betul. Kevin udah sempat jelasin juga bahwa memang penting banget untuk kayak bisa membuat levelnya mereka sama juga, karena agak sulit kalau mereka yang di SD terus dihubungin dengan yang langsung orang tua gitu, atau misalnya yang udah 30 dan sebagainya gitu kan, susah connect-nya gitu kan. So I think ya harus ada circle-circle yang kurang lebih hampir seumuran gitu. Tapi mungkin another tips nih untuk gimana kita bisa menyatukan mereka gitu ya sebagai seorang youth leader, dari sisi seorang youth leader. Saya mau cerita pengalaman saya secara pribadi gitu. Jadi saya mulai melayani di Next Generation waktu itu di remaja, sekitar 6-7 tahun lalu kurang lebih. Dan waktu itu saya di kondisi itu tuh banyak banget anak-anak muda yang nge-gap gitu di dalam remaja itu. Ya udahlah, kayak anak-anak yang SMP nge-gap sendiri dan sebagainya, perempuan nge-gap sendiri, cowok nge-gap sendiri, bahkan yang seumuran pun ada punya gap A dan gap B gitu. So jadi susah banget gitu kan. Terus waktu ibadah susah banget untuk nyambungin mereka dan sebagainya. Dan saya ngeliat nih ke rumput tetangga misalnya, wah kok mereka komunitasnya bisa hidup banget ya, bisa banget dan sebagainya. Terus saya berdoa satu hal gitu, Tuhan kalau bisa tolong kirimin seorang dong yang bisa periang banget, bisa kayak Kevin nih, misalnya. Mengayomi Jadi semua kayak ya. nyambungin semua orang. So that was my pray. So akhirnya kayak jalan 2 tahun nggak terjadi apa-apa. Dan saat itu saya jadi sadar gitu bahwa Tuhan lebih tertarik untuk bekerja melalui diri kita. Dan Tuhan mau saya yang diubahkan gitu. So dari momen saat itu, saya juga go out of my comfort gitu. Untuk kayak jadi orang yang mau nggak sih kayak bisa jadi apa aja buat pelayanan ini. Dan akhirnya saya juga jadi orang yang ngomong satu dan yang lainnya, yang menyatukan dan kepo banget gitu sama kehidupan orang. Dan ketika kayak, I think kayak di dalam dunia pelayanan, nggak ada kata SKSD sih. So I think justru SKSD itu sangat disenangin sama orang. Kayak anggapannya gini nih, kayak kita punya teman A dan teman B gitu ya. Teman A adalah teman yang sok asik banget gitu. Mungkin kayak awal kita merasa sok asik banget gitu. Teman B adalah teman yang super pendiam misalnya gitu. Ketika si A nggak hadir, mungkin kita jadi berasa kosong banget gitu. Kita sangat merindukan dia akhirnya gitu kan. So jadi akhirnya saya kayak jadi super SKSD dengan yang lain-lainnya, being the glue lah, atau jadi lem di tengah-tengah semuanya. Dan from that I learned bahwa akhirnya, singkat cerita, Tuhan bekerja lewat situ, semua orang bisa jadi satu visi, semua orang akhirnya bisa berkumpul sama-sama. Dan I think dari lesson itu saya percaya, saya belajar satu hal adalah seorang youth leader dipanggil untuk menjadi seorang yang selfless, atau kehilangan, mungkin sometimes kita kehilangan diri kita gitu, untuk kayak menjadi apa adanya untuk melayani semua orang gitu. Dan dari situlah kayak bagaimana kayak menyatukan orang-orang yang berbeda dan jadi inspirasi mungkin yang kedua bagi mereka. Nggak peduli apapun yang kita katakan kepada mereka, mereka nggak akan peduli tanpa kayak kita menunjukkan care kita ke dalam kehidupan mereka. Sebegitu care-nya, sebegitu kepo-nya kita dalam kehidupan mereka. Dan dari situ mereka justru akan terinspire lewat kehidupan kita. Oh iya ya, dia selalu care dengan orang lain. Dan mungkin ini jadi bekal juga buat youth leader lainnya yang ada di bawah kita gitu. Suatu waktu mereka akan mengcopy hal yang sama karena mereka melihat kehidupan kita. Dan from that, bagaimana kayak kita bisa menyatukan kehidupan orang-orang, dan bahkan mereka bisa melihat bagaimana kita so faithful mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itu sih mungkin. Dan ini saya pernah lihat secara langsung kejadiannya di dalam hidup Kak Gio ya, di mana dia itu waktu kita pelayanan dengan volunteernya ada berapa? 150 orang ya kayaknya ya. 150 orang buat United Movement itu. Dan Kak Gio kenal semua dari mereka dengan nama. He knows everybody by name.
semua orang yang datang dia tahu, dia bisa nyapa dengan namanya. Dan saya kayak, waduh ini luar biasa banget, ada 150 orang. 5 orang aja kadang lupa, 10 orang kadang lupa, dan dia betul-betul kayak put the effort to get to know each and every single one of them. Jadi supaya dia bisa menjadi sebuah jembatan yang mengabungi orang-orang yang mungkin dari circle beda-beda, tapi karena mereka semua kenal Gio, mereka bisa punya satu tempat yang sama gitu kan. Ya 100%. 100%. Wow. Ini juga di komen langsung kayaknya youth leader atau ketua small group ya langsung pada komen. Kayaknya relate banget dengan apa yang udah Gio sampein, kayak isi hati para youth leader. Oke. Oke. Curcol para youth leader. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Koko Papua. Shalom Bro Kevin. Bagaimana caranya ngadepin sekelompok pemuda yang gak mau gabung dengan alasan dilarang dengan pemimpin mereka? Oh, ini maksudnya pemimpin gereja berbeda gitu? Nah, Atau bagaimana nih? Bisa dijawab? Maksudnya mungkin pemimpin keluarga, orang tua. kalau orang dari segi orang tua ya kita akan selalu balik lagi ya, dimana kita bisa encourage tapi kita nggak akan melewati batas apa ya yang diizinkan buat kita sih. Kita akan respect keputusan orang tua juga, dan mungkin terkadang keputusannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita percayai, tapi kita harus tetap treat mereka dengan hormat karena mereka adalah figur yang telah dipercayakan Tuhan kepada anak-anak ini kan. Tapi kalau dari gereja lain itu lebih rincu lagi nih kayaknya, soalnya gimana ya? Kecuali mungkin saling kenal, jangan lah ya, jangan. Kita mau saling menghormati juga lah ya. Tapi kalau memang itu pilihan dari anak-anaknya sendiri, kalau mereka udah memilih, dan kita juga akan kabarin ketua kelompok sana bahwa kita nggak minta mereka ke sini, but they have chosen, and kita nggak mau kalian anyway pemimpin orang tua mereka bro. Oke, kalau sama orang tua sih saya kan mungkin approach-nya ke orang tua juga, kayak dari kita juga kita akan kayak mungkin ada anak-anak yang kita undang ke youth ministry kita dan mereka bilang oh ada les, orang tuanya nggak izin apa, terkadang kita juga akan ke sana dan kita tanya, halo C, kita dari sini boleh nggak kenalan gini, kita undang ini, we build that relationship as well with the parents, tapi kita nggak akan pernah minta anak itu berontak kepada orang tuanya, karena itu bukan nilai yang ingin kita ajarkan. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Rachel. How to make them sure that everything we do is to follow Jesus? By teaching them. I would say by basing everything that we do to the Bible ya. Apa yang kita percayain, prinsip kita semua adalah prinsip yang kita ambil dari Alkitab. Kita nggak akan mengajarkan, oleh karena itu seperti tadi kita nggak akan mengajarkan mereka untuk berontak dari orang tua. Karena kita percaya Alkitab juga mengajarkan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Hal itu mendasari semua apa yang kita lakukan kepada Alkitab. Secara tidak langsung kita mengajarkan mereka prinsip-prinsip hidup Alkitab kan kepada mereka. Jadi I think when we do, and of course apart from that kita juga akan preach to them, we teach to them, and we tell them about Jesus regularly gitu. Tapi lebih dari itu, dari aksi kita akan memastikan bahwa semua dan we do will be based on the Bible sih. Ya, kayak tadi yang Wiki juga sampein ya, buah-buah roh ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Koko Papua. Shalom Bro Kevin, mau tanya nih, ini pertanyaannya ke Kevin semua nih. Untuk youth leader gimana sih caranya nyatuin pemuda gereja gitu? Nah ini kayaknya udah ruang lingkupnya lebih besar, ya? Bukan small group lagi nih. Ini kayak udah pemuda di gereja. Ya mungkin seperti yang Kak Gio itu tadi ya, ada satu orang yang bisa mengayomi kalau betul-betul masih terpencar-pencar ya. Jadi sebuah jembatan yang bisa menggabungkan mereka dan mungkin memberikan mereka kepada satu tujuan yang mereka bisa kejar bersama sih. Tapi tak perlu satu orang untuk inspirasi gitu kayak Kak Gio, sangat inspirasional. Oke, ini ada pertanyaan dari Kowianto dari BICC. Kapan kita menentukan seseorang sudah cakap menjadi cell group leader? Apakah dilihat dari kehidupan rohaninya untuk beberapa bulan atau ada hal lain yang perlu dilihat? Kalau dari kita akan lihat apakah dia juga udah menjadi part dari sebuah small group. Mereka udah tumbuh dengan nilai-nilai yang benar yang kita percayai. Dan kita nggak akan terlalu melihat dari segi skill, karena kita percaya skill itu bisa diajarkan.
tapi lebih dari secara segi komitmen mereka. Jadi kita akan di komunitas kami kita lihat dari komitmen mereka dulu. Kalau mereka bisa datang kerjain hal-hal yang remeh, yang kecil, mereka bisa setia dan mungkin kita akan kasih mereka tanggung jawab lebih. Tapi kita juga melihat dari segi apa ya, kemauan juga, karena mungkin kan nggak semua orang bisa jadi small group leader ya, karena ada yang lebih cocok di balik layar, dan kita juga nggak ingin mereka ditaruh di tempat di mana mereka nggak bisa berbuah dengan baik kan. Ini akan bantu. Tapi kita harus lihat juga, of course, their spiritual life. Kalau dia udah ketahuan dari dulu anaknya aneh-aneh gitu kan, nggak mungkin juga, kita nggak mau mereka jadi contoh-contoh kepada anak remaja kita. Tetapi kalau memang dari kehidupan mereka benar, mereka baik, dan ini bukan sempurna ya, karena banyak dari mereka juga masih melakukan kesalahan. Keluarganya tidak support mereka untuk explore diri mereka, sehingga banyak anak youth yang tidak berkembang dan buntu dalam kreativitas. Apakah ada cara untuk kita bisa membantu mereka untuk mengeksplor diri mereka sendiri? Gimana Kevin, Gio, Wiki? Mungkin kalau dari aku justru itulah peran kita ya, di mana kadang kita sendiri ada hal-hal yang mungkin kita nggak mau ceritakan ke orang tua. Ada hal-hal yang nggak bisa, malu kita ceritakan ke orang tua atau ke saudara. Di sanalah saya rasa kayak youth, komunitas youth ini masuk, di mana mereka bisa menceritakan, mengatakan hal-hal yang tidak bisa atau malu mereka katakan sama orang yang terdekat sama mereka, tapi di mana juga mereka bisa, apa yang mereka sampaikan itu bisa diterima dan direspon dengan baik juga. Oke. Kevin atau Gio ada tambahan? Gio mungkin? I agree dengan apa yang dikatakan BPC. So, and also agree dengan apa yang dikatakan oleh Kevin gitu. So, kalau misalnya keluarga mereka dan sebagainya, kita harus tetap respect kepada mereka, keluarga yang ada. But kalau misalnya kita sebagai next gen leader mungkin atau next gen workers di sana hadir untuk kayak bisa jadi jembatan antara apa yang ada pada next generation-nya dan juga pada orang tua daripada mereka ya, tadi ya. So jadi jembatan di sana untuk kayak bisa menghubungkan maksud dari masing-masing gitu. Oke. Nah, ini ada ya. Kenapa? Oke. No, it's okay. Oke, ini yang paling terakhir. Tapi kalau bisa nih jawab satu-satu ya. Apakah ada ayat Alkitab yang cocok dengan small group? Ingat nggak? Langsung cari. Ya, langsung dicari dulu ini. Ada nggak, Van, ayat buat khusus small group? I would say kalau di dalam Alkitab kita sama lihat small group itu adalah sebuah pattern ya. Ada sebuah pattern. Betul. Ya, mungkin kayak di Acts 2 kalau nggak salah yang dibilang they devoted themselves to the apostle teaching, to the fellowship, breaking bread together. Ini sebuah hal-hal yang di apostle Acts itu kisah para rasul 2. Kisah para rasul 2:42 ya kalau nggak salah, yang dimana dia bilang bahwa yaitu they devoted themselves to the apostle teaching. Mereka mengajarkan mereka berkumpul bersama, to have fellowship and to break bread together. I think there's something yang kita bisa lihat di Alkitab adalah sebuah pattern, sebuah pola yang diulang berkali-kali. Yesus mulai dengan 12 orang. Dan by the way ini lucu ya, kadang kita merasa kalau small group kita tuh semua harus berhasil. Yesus aja ada satu orang yang enggak. So I think it's not on us to make sure everybody yang ikut di dalam small group kita tuh berhasil, tapi kita bisa mencoba memberikan mereka nilai yang benar. I think amanat agung juga Matthew 28 and go out and make disciple of all nations, right? Oke, kalau gitu thank you banget. Thank you. Thank you. Kita udah melewati Q&A yang sangat panjang ini karena antusias dari teman-teman kita semua yang sangat-sangat luar biasa. Boleh kita kasih applause secara virtual semuanya. Banyak curhatan juga pada hari ini ya. Iya, banyak curhatan, banyak hati yang sudah tercurah ya. Oke. Thank you banget untuk Gio, untuk Wiki, untuk Levina, dan juga tentu untuk Kevin. Thank you untuk The Passion Project, untuk sharing yang udah kalian bawain. Bener-bener kayak
membuat kita fresh, membuat kita jadi lebih semangat, dan yang paling penting kita sangat melihat kalian benar-benar sangat passionate sekali dalam hal ini untuk generasi anak-anak muda. Oke, baik saudara-saudara semua, saat ini kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih semuanya sudah setia mengikuti webinar ini sampai akhir. Tapi sebelum kita menutup acara ini ada beberapa pengumuman yang tentunya ingin saya sampaikan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, kalau DKMN ingin terus selalu memperlengkapi kita semua menjadi anak-anak muda yang semakin luar biasa dipakai Tuhan dan juga semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu DKMN atau Departemen Kaum Muda Nasional mengadakan webinar Real Impact yang sudah diadakan dari bulan Juni, dan sudah ada 3 webinar yang sudah diadakan termasuk dengan webinar ini. Dan selanjutnya akan diadakan yang terakhir, webinar yang terakhir, yaitu yang berjudul Multimedia Media Ministry and Business Creative by MCC. Dan selanjutnya bagian dari anggota New Gen Club. Mungkin saya kasih waktu 1-2 menit supaya Randy bisa kasih tips dan tips-tips yang bisa dibagikan pada kita. Bagaimana Randy bisa mengembangkan small group yang begitu multiplikasinya begitu luas gitu. Silakan Randy. Saya kasih waktu mungkin 2 menit ya. Thank you. Ya, halo teman-teman semua. Jadi gimana ceritanya itu bisa multiplikasi segitu cepat ya dari small group. Awalnya kita tahu bahwa DNA gereja GSJ BSCC itu kekeluargaan. Jadi kuncinya di situ. Jadi kita dari semua kalangan, dari semua usia, dari usia dewasa, ibadah youth, ibadah anak-anak, semua itu kita menganut namanya kekeluargaan. Nah, dari situ pas saya ingat tahun 2017 kita mulai adain ibadah teenagers. Jadi itu dengan tujuan menjangkau anak-anak remaja yang usianya sangat agak cukup berbeda dengan usia youth gitu. Jadi makanya dari situ kita mulai dengan kurang lebih 150 anak remaja. Dari situ terjadi multiplikasi small group karena teenagers ini juga butuh untuk seperti dijangkau gitu. Jadi sampai saat grup ada di ibadah itu ada 5 dan ada 2 calon lagi yang baru. Nah, kalau dari saya sendiri, saya itu sekarang dipercayakan untuk memimpin small home cell di teenagers. Jadi sebenarnya ada satu lagi teman saya yang memimpin di youth. Kalau di youth kita kurang lebih 18 home cell, dan di teenagers ada tadi yang saya sudah bilang 5 home cell dan 2 baru, berarti kurang lebih totalnya ada 25. Nah, bisa begitu cepat karena kita kuat di dalam komunitas-komunitas kita, tidak terpatok dengan sistem aturan seperti itu, tapi kita memang lebih fleksibel. Tadi ada ditekankan ya soal fleksibel, soal relation. Nah, kita sudah menganut itu dalam membangun komunitas. Nah, tapi yang lebih membuat itu menjadi cepat adalah karena kita sebenarnya mulai nggak dari sesuatu yang besar. Kita mulai benar-benar jumlahnya itu kalau bisa dibilang setiap ponsel paling dimulai dari 5, 6. Kenapa bisa membludak? Itu karena sebenarnya dari teman-teman, dari member-member mereka itu sendiri yang akhirnya ngajak. Dan itu cepat sekali gitu penjangkauannya. Jadi dari mereka sendiri yang memulai untuk mengajak. Tapi kita itu ibaratnya cell leadernya itu kita memang sudah dipersiapkan dari gereja gitu. Jadi kita ada pelatihan khusus untuk cell leader, dan kita juga menerapkannya itu ketika kita membina waktu pas masih jumlah anggota kita sedikit, dan itu bisa dibilang cukup berhasil, dan akhirnya mungkin karena terbangun kekeluargaan itu mereka mulai mengajak, dan sehingga akhirnya dampaknya ke ibadah youth kita itu setiap minggu kita bisa ibadah kurang lebih 300 sampai 350 orang. Itu masa sebelum PPKM. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi saat ini karena
PPKM jadinya kita lewat online. Tapi kita sampai saat ini masih terkonek gitu. Dan justru tadi ada penambahan home cell gitu. Karena kita juga disupport oleh Sunday School. Sunday School itu mereka yang usianya anak-anak kelas 6 SD, mereka bisa naik ke SMP, maksudnya mereka naik ke SMP, dan kita yang di tim teenagers siap untuk menjangkau mereka gitu. Nanti setelah teenagers, kita akan bawa mereka ke usia youth. Jadi memang sudah dari dasarnya kita sudah perkuat gitu dari sekolah minggu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, thank you Randy. Jadi ada garis yang tidak boleh terputus dari Sunday School sampai ke teenager, sampai ke youth, sampai ke menjadi dewasa muda, sampai menjadi dewasa. Dan itu semua mesti ada sistem yang mengkonekkan mereka, dan ada peralihan-peralihan dan serah terima antar pemimpin, sehingga setiap jemaat tidak merasa tertolak, tetapi mereka merasa bagian dari satu keluarga. Dan saya senang bahwa kunci kekuatannya sebenarnya di leadership ya. Leadership itu benar proaktif, mesti benar prepare dan fleksibel. Dan yang satu lagi saya tangkap tadi, be present. Artinya apa? Be present, selalu siap sedia ketika domba-domba membutuhkan makanan, karena gembala lah yang harus memberikan makanan kepada domba-domba. Oleh sebab itu Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dengan makna artinya apa? Artinya dia siap untuk memberikan makanan kepada domba-dombanya. Dan demikian juga semua leaders harus siap untuk memberikan makanan. Oleh sebab itu leaders perlu makan dulu. Bagaimana leaders bisa kasih makan kalau leaders sendiri tidak pernah makan? Jadi leaders perlu dekat sama Tuhan, perlu baca firman, perlu berdoa, perlu intim dan dekat dan connect sama Tuhan, baru dia ada sesuatu yang bisa dibagikan. Nah, itu saja tips dari kita semua. Dan thank you buat tim NGC, ada Gio, Vicky, Kevin, Levina. Saya sangat diberkati sekali. Saya juga mengikuti webinar ini dari awal ke akhir, dan saya juga diberkati Tuhan. Thank you semua. Di sini juga ada banyak pendeta-pendeta yang ikut, ada Pak Diaspora, ada teman-teman yang lain, ketua-ketua DKMD, ada thank you juga Pastor Jamie Kem yang sudah membangun kegerakan lewat kampus juga. Dan saya yakin percaya next webinar kita bisa belajar lebih teknis, yaitu mengenai bagaimana mengembangkan kreativitas kita dalam dunia seni dengan dunia desain, tapi bisa mengembangkan sampai kita menjadi kembangan dalam bisnis dan sebagainya. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pertemuan kami pada saat ini. Kami sangat-sangat diberkati Tuhan buat yang diberikan sesi-sesi oleh tim TPP Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati mereka lebih lagi, menambahkan hikmat daripadamu, sehingga mereka bisa berdampak dan berbuah Tuhan. Di dalam masa muda mereka ini, ada kesempatan yang Tuhan berikan Tuhan, untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi Tuhan, lebih banyak lagi. Ya Tuhan, ketika kami setia dalam perkara kecil, Tuhan siap memberikan kami dalam perkara yang lebih besar Bapak. Walaupun ada pandemi ini, tetapi Injil tidak pernah di stop, Injil tidak pernah dapat dihambat oleh apapun, karena Injil pasti harus diberitakan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya Bapak di surga, mari saudara-saudara kalian, saudara sudah diberkati Tuhan, dan biarlah hari ini kecintaan Allah Bapa, kasih kemurahan Yesus Kristus, dan persekutuan kita dan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Thank you Pastor Daniel pribadi. Oke teman-teman, jangan leave dulu, jangan keluar dari Zoom dulu, karena kita mau foto bersama. Karena ini adalah momen yang langka, kita dipersatukan di dalam Zoom. Karena itu kita mau foto bersama dulu untuk menjadi kenang-kenangan kita. Oke, bisakah semuanya untuk nyalakan kamera? Oke, boleh open cam. Wah, senang banget ya lihat STT Aptapalopo bisa ikut webinar bersama-sama ramai-ramai. Halo. Oke, saya cek dulu ya apakah semuanya udah nyalakan kamera. Halo Kak Toba, apa kabar? Oke, Kanina ikut juga ya. Oke. Oke, yang belum nyalakan kamera, boleh langsung nyalakan kameranya. Oke, tim kita udah siap ya, Lady udah siap? Udah. Oke, yuk kita foto bersama.
kita foto bersama ya. Kita mulai, ada 3 halaman. Jadi ini Smile. halaman pertama. Oke, semuanya tetap senyum ya. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, smile. Jeffrey, ganteng Oke. Jeffrey. Tahan lagi, karena ada 3 halaman. Kita nggak tahu posisi kalian di page berapa. Tahan ya, oke. Tetap smile, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, masih ada halaman selanjutnya. Halaman terakhir, sebentar, oke. Jangan lupa untuk tetap smile, 1, 2, 3. Oke, good. Oke, thank you semuanya. Thank you. Thank you God bless Terima kasih semua. Thank you tim Sukses TPP. selalu. Tuhan Yesus Thank memberkati. you, Terima Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kevin dan Thank you teman-teman tim Ya, Passion thank you, Passion Andy. Project. Thank you semuanya. Jumpa lain kali. Semua. Terima kasih narasumber, Kasih. terima kasih tim penyelenggara, terima kasih teman-teman Terima kasih semua. banget. Sampai ketemu, Tuhan berkati. Bye. See bless. you. God bless. Thank you. Thank you. Jangan lupa Thank daftar di you. webinar selanjutnya ya. Pasti. God bless.